Sore di Jakarta pada akhir musim hujan. Angin sepoi-sepoi berhembus melewati deretan pohon mangga di ujung gang di daerah Kebayoran. Daun-daun kuning basah menempel di jalan setelah gerimis. Suara penjual sate dari kejauhan berpadu dengan aroma sayur asem yang mengepul dari dapur. Namun di dalam rumahku, udaranya dingin karena hal lain. Aturan. Namaku Kirana, sudah setahun menjadi menantu. Aku tinggal di rumah 3 lantai yang berdiri kokoh seperti wibawa ibu mertuaku, Ibu Ratna. Suamiku, Bima, adalah suami yang baik dan menyayangi istri, tetapi setiap kali ibunya angkat bicara, dia otomatis menjadi kecil. Putraku Rian berusia 4 tahun, dan putriku Nisa berusia 2 tahun. Kedua anakku membuatku pernah percaya pada pepatah mengalah untuk menang. Sampai aku sadar, jika tidak pandai mengalah, kita akan menjadi sasaran empuk bagi orang lain untuk menginjak-injak harga diri kita. Aturan di rumah ini begitu ketat sampai sendok yang diletakkan miring saja akan ditegur. Mangkuk setelah dicuci harus digantung dengan gagang menghadap ke arah yang benar. Sandal di dalam rumah harus diletakkan dengan ujung menghadap ke pintu untuk menyambut rezeki. Jika aku berbuat salah, ibu tidak memarahi, hanya menatapku lalu mengucapkan satu kalimat yang cukup membuatku merah padam. Menantu yang tahu diri akan membuat rumah tangga tentram. Terdengar seperti nasihat, padahal sebenarnya itu adalah cara untuk membungkamku. Orang luar yang bertemu Ibu Ratna sering memuji, Ibu Ratna orangnya berkelas, bicaranya santun. Benar. Dia santun seperti pisau yang diasah tajam, tidak kasar, tidak berteriak, tetapi setiap kalimatnya menusuk. Aku pernah ditegur di depan sanak saudara hanya karena menuang teh terlalu penuh. Sambil tersenyum lembut dia berkata, kalau ceroboh ya belajar, kalau tidak mau belajar ya hidupmu akan susah. Seluruh meja makan hening seketika. Aku menelan ludah, menahan malu dan kesal. Sedangkan Bima, dia bukan orang jahat, dia tahu cara menggendong Nisa agar tertidur, tahu cara membelikan susu kotak kesukaan Rian, tetapi setiap kali aku meminta bantuannya untuk bicara dengan ibunya, dia selalu menghela napas. Kamu sabar ya, ibu memang orangnya keras. Suatu kali aku keceplosan, Mas ini suamiku atau muridnya ibu? Dia tersenyum canggung dengan jawaban andalannya, kan ibu yang membesarkan aku. Kata bakti terdengar hangat, tetapi jika salah ditempatkan, itu bisa menjadi alasan. Lalu Jumat sore itu, segalanya berubah arah. Aku pulang dari pasar menenteng ikan gurame, kangkung, dan sebotol sambal terasi. Udara mulai dingin, aku berencana memasak sayur asem agar lebih nikmat. Rian berlari-lari kecil di halaman. Nisa memegangi kakiku minta digendong. Saat aku sedang sibuk membersihkan ikan, Ibu Ratna turun. Mengenakan kardigan berwarna merah marun, lipstiknya lebih merah dari biasanya. Dia duduk di meja makan, mengetukkan sumpit pelan ke mangkuk seolah memberi isyarat untuk memulai. Dia berkata perlahan, Ibu mau bicara sesuatu. Bima meletakkan sumpitnya. Iya, Bu, ada apa? Ibu mertuaku mengangkat cangkir tehnya, meniupnya dengan sangat santai. Ibu akan menikah lagi. Aku terpaku, Rian mendongak dengan polos. Nenek mau menikah dengan siapa, Bu? Nisa malah bertepuk tangan dan tertawa karena mengira itu kabar gembira. Bima terperangah. Ibu bicara apa? Ibu Ratna menatap lurus. Namanya Dion, usianya 23 tahun. 23. Telingaku berdengung. Aku tidak berani menghakimi perasaan siapapun, tetapi perbedaan usia itu membuatku merinding. Wajah Bima pucat, dia bertanya dengan lemah, Ibu sudah pikirkan matang-matang? Ibu Ratna meletakkan cangkirnya dengan keras. Ibu sudah hidup seumur hidup untuk anak. Sekarang Ibu mau hidup untuk diri Ibu sendiri. Siapapun yang ikut campur, tanggung sendiri akibatnya. Kalimat itu tidak diucapkan dengan suara keras, tetapi terasa berat seperti batu. Aku teringat pepatah, hidup ini soal kesabaran, tetapi sabar juga harus ada batasnya agar tidak menjadi kehinaan. Aku berusaha menjaga sopan santun. Iya, Bu. Kalau Ibu bahagia, kami ikut senang. Ibu Ratna tersenyum sinis, kamu bicara begitu, itu baru menantu yang tahu diri. Tahu diri artinya tahu cara untuk diam. Bima menoleh padaku, tatapannya memohon. Jangan buat Ibu malu. Ibu Ratna langsung mengunci keputusan itu, secepat kilat. Minggu depan menikah. Acaranya sederhana tapi harus pantas. Kamu sebagai menantu bantu Ibu, jangan sampai rumah ini membuat malu di mata orang. Aku tercekat. Minggu depan. Cepat sekali, Bu. Dia menatap lurus, suaranya dingin.
cepat atau lambat itu urusan ibu, kamu ingat posisimu. Kata posisi jatuh di meja makan dengan kaku. Bima buru-buru menimpali. Iya, Bu, biar Bima yang urus. Ibu Ratna berdiri. Ya sudah, makanlah, ibu mau ke kamar. Dia berbalik, suara sandalnya mengetuk anak tangga dengan teratur. Aku menatapnya dan melihat di tangannya ada setumpuk dokumen dalam map coklat. Dia berjalan lurus ke lantai 3, tempat dia biasa menyimpan buku-buku catatan, sertifikat rumah, dan juga seluruh kuasa pengambilan keputusan di keluarga ini. Bima duduk termenung seolah kehilangan tenaga. Aku menunggunya mengatakan sesuatu untuk memberiku pegangan, bahkan sekadar meminta ibunya berpikir ulang, tetapi dia hanya menghela napas. Kamu usahakan ya, ibu sudah memutuskan? Aku menjawab pelan, sangat pelan sampai aku sendiri marah pada diriku. Iya, aku sudah terbiasa. Terbiasa. Tetapi di dalam hatiku ada retakan kecil yang baru saja berbunyi. Hari-hari setelah pengumuman itu, rumah 3 lantai ini mendadak seperti sarang lebah yang diganggu, orang keluar masuk. Telepon berdering terus-menerus, ibu mertuaku sibuk mondar-mandir seperti sutradara. Sementara aku sibuk mengurus rumah, mengawasi Rian yang suka mencoret-coret dinding, sambil menenangkan Nisa yang rewel karena udara dingin. Bima memberiku daftar panjang, pesan catering, sewa tenda, hubungi kerabat. Dia bicara seolah sedang memberi target pekerjaan. Aku menatapnya dan bertanya pelan, Mas tidak merasa ini aneh? Bima mengerutkan kening. Kamu jangan bicara begitu, ibu sudah memutuskan, kita lakukan saja dengan baik. Aku tertawa hambar. Baik untuk siapa? Untuk orang lain atau untuk ketakutan kita akan omongan orang? Mendengar kata, omongan orang, Bima tersentak seolah tersengat. Keluarga kita punya nama baik, kamu paham kan? Tiba di hari pernikahan, langit Jakarta mendung, angin berhembus kencang di sepanjang gang. Kata orang, pergantian musim sering membawa masalah. Aku tidak begitu percaya. Sampai aku melangkah ke halaman dan melihat deretan mobil terparkir rapat, suara musik dari pengeras suara begitu riuh, sanak saudara tertawa, dan mengobrol dengan gaduh. Meja dan kursi memenuhi lantai 1, aroma ayam rebus, nasi kuning, dan gorengan yang masih panas menyebar ke seluruh rumah. Terlihat meriah, tetapi aku merasa seperti sedang berada di sebuah ruang interogasi. Ibu Ratna muncul dengan kebaya berwarna hijau giok, sanggulnya rapi, riasannya lebih tebal dari biasanya. Kemanapun dia melangkah, orang-orang menyingkir memberinya jalan. Tante Marni dari pihak keluarga ayah menarikku dan berbisik, tetapi semua orang bisa mendengarnya. Kirana, ibu mertuamu hebat sekali, ya, menikah dengan pemuda begitu. Aku menjawab dengan gaya menantu yang baik. Iya, Tante, yang penting ibu bahagia. Tante Marni tertawa sinis. Iya, orang tua yang menentukan, anak menurut. Tapi dalam kasus ini, sepertinya ibu yang menentukan, sesi rumah harus menurut. Aku hendak berbalik ketika melihat Dion masuk. Orangnya lebih tampan dari foto pernikahan, tinggi, kulitnya cerah, rambutnya disisir rapi, kemeja putih dimasukkan ke celana. Dia membawa keranjang buah-buahan, senyumnya sangat pas. Dia menunduk memberi salam pada Ibu Ratna terlebih dahulu, lalu mengedarkan pandangan dan berhenti padaku. Kak Kirana, kan? Dion tersenyum, suaranya lembut seperti kapas. Saya Dion. Hari ini saya minta bantuan kakak dan Mas Bima untuk acara saya dan ibu. Panggilan Kak Kirana terdengar sopan, tetapi aku merasa itu sudah diperhitungkan dengan cermat. Memanggil kakak untuk mengambil hati keluarga, untuk menempatkan dirinya sebagai anak muda yang tahu sopan santun. Aku mengangguk, menjaga jarak. Iya, saya Kirana, anggap saja seperti rumah sendiri. Alis Dion sedikit terangkat, seolah menangkap kata-kataku lalu menelannya. Dia beralih ke Bima dan mengulurkan tangan, salam kenal, Mas. Saya dengar dari ibu, Mas adalah anak yang sangat berbakti. Bima menyambut tangannya dengan canggung, tersenyum kaku. Iya, salam kenal. Aku memperhatikan tangan Dion, kukunya terpotong rapi, mengenakan cincin berkilauan, tidak seperti tangan orang yang bekerja keras. Dia berbicara dengan siapapun selalu menggunakan kalimat andalan. Iya, terima kasih. Iya, saya tahu. Terdengar lancar seperti sudah dihafal. Orang-orang berdecak kagum, suami Bu Ratna sopan sekali. Sementara di dalam hatiku hanya bergema satu kalimat, terlalu manis, hati-hati madu manis membunuh semut. Upacara berlangsung sederhana tetapi tetap penuh dengan ritual yang membuat Ibu Ratna bangga.
Saat bersulang, dia berdiri di tengah ruang tamu, suaranya lantang dan jelas. Saya hidup seumur hidup untuk anak-anak saya. Sekarang saya menikah untuk hidup kembali. Siapapun yang membicarakannya di luar, saya tidak peduli. Dia menatap lurus ke arah barisan keluarga, tersenyum seolah sedang memberi peringatan. Siapapun yang ikut campur, tanggung sendiri akibatnya. Seluruh ruangan hening sejenak. Aku mendengar seseorang terbatuk. Bima berdiri di sampingku, bahunya tegang. Aku tahu dia takut ibunya kehilangan muka, begitu takutnya sampai lupa di mana posisi istrinya dalam cerita ini. Saat membereskan hidangan, aku sibuk membawa nampan berisi sayur asem dan menata mangkuk untuk para tamu. Dion mendekat, membantu mengangkat satu nampan nasi kuning, sambil berkata dengan suara keras, "Kak Kirana, biar saya yang bantu, kakak kan harus menjaga anak-anak." Ucapannya itu langsung mendapat simpati, tetapi matanya melirik cepat ke arah tangga. Aku menangkap momen itu dengan sangat jelas, bukan tatapan penasaran tamu asing, melainkan tatapan seseorang yang sedang menilai harga. Dia melihat pegangan tangga dari kayu, langit-langit gipsum, sudut lemari kayu di dekat dinding tempat Ibu Ratna biasa meletakkan kunci dan surat-surat. Lalu dia mendongak menatap lurus ke lantai 3, tempat pintu kamar Ibu Ratna tertutup rapat. Aku membawa nampan melewatinya, sengaja memperlambat langkah. Dion mengira tidak ada yang memperhatikan, mulutnya masih tersenyum, tetapi matanya berhenti agak lama, cukup lama hingga membuatku merinding. Bima menarikku ke belakang dapur saat para tamu sedang ramai bersulang. "Kamu jangan pasang muka masam begitu. Nanti orang lihat, dikira kita tidak menghormati ibu." Aku bertanya dengan suara pelan tapi tajam. "Mas lihat tidak cara dia memandang rumah kita, seperti melihat aset?" Bima menepisnya. "Kamu terlalu banyak berpikir. Dia masih muda, baru pertama kali ke sini, wajar kalau melihat-lihat." Aku menatapnya lurus. Wajar itu kalau melihat orang, melihat keluarga, bukan baru masuk sudah menatap ke lantai 3 seperti sedang mengincar brankas. Bima mengerutkan kening. "Kirana, tolonglah." "Sudahlah, yang penting ibu bahagia." Aku tidak berdebat lagi. Aku hanya merasa kalimat "yang penting ibu bahagia" jatuh seperti penutup yang membungkam semua suaraku. Menjelang akhir acara, para tamu berangsur-angsur pulang. Halaman rumah masih menyisakan aroma dupa dan alkohol. Dion berdiri sendirian di dekat kaki tangga. Tangannya memutar-mutar korek api, matanya kembali menatap ke lantai 3. Aku lewat. Dia menoleh dan tersenyum. "Rumah kita tinggi juga ya, Kak? Di lantai atas pasti udaranya sejuk sekali." Aku menjawab singkat. "Sejuk atau tidak, tergantung pemilik rumahnya." Dion tertawa pelan. "Iya, saya cuma bertanya." Tetapi kata "cuma bertanya" itu terdengar seperti ingin memastikan. Aku menggendong Nisa yang tertidur di kursi. Dalam hati teringat ucapan nenekku. Menilai orang itu harus saat mereka tidak sedang bersandiwara. Dion pandai bersandiwara, tetapi tatapan matanya barusan tidak bisa disembunyikan. Pagi setelah pernikahan, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena rajin, tetapi karena ada orang asing tambahan di rumah. Aku merasa perlu mengawasinya dengan mataku sendiri. Langit masih remang-remang, angin menyusup melalui celah pintu, terasa dingin. Aku mencuci beras untuk memasak bubur bagi Rian, dan menghangatkan susu untuk Nisa. Telingaku masih mendengar suara langkah kaki di lantai 2. Dion muncul di pintu dapur, mengenakan kaos rapi, rambutnya tersisir rapi. Dia tersenyum, "Kak Kirana, biar saya bantu cuci sayur." Sambil berkata begitu, dia menyingsingkan lengan bajunya, mencuci sayuran dengan sangat bersih dan rapi, tidak ada setetes air pun yang terciprat keluar. Sikapnya yang sempurna itu mudah membuat orang luluh. Ibu Ratna turun setelahnya, penampilannya sangat berbeda dari biasanya, tidak ada lagi wajah dingin dan tatapan tajam. Dia mengenakan kardigan berwarna cerah, anting-anting kecil, dan berjalan dengan ringan seolah takut memecah suasana. Dia melihat Dion mencuci sayur dan tersenyum. "Lihat kan, laki-laki yang mau membantu di dapur itu baru laki-laki yang sayang istri." Aku hampir tersedak mendengar kalimat yang pernah dia gunakan untuk memarahi Bima ketika Bima lupa membuang sampah. Aku tetap diam. Memang benar. Orang baru selalu mendapat perlakuan istimewa, sementara orang lama terbiasa diawasi. Bima turun. Melihat pemandangan itu dia menghela napas lega. Dia menoleh padaku dan berbisik, "Kamu lihat kan? Dia orang baik-baik." Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya memperhatikan cara Dion meletakkan keranjang sayuran tepat di tepi wastafel,
dengan bagian depan keranjang menghadap keluar, persis seperti orang yang sudah lama tinggal di sini. Sarapan berlalu dengan tenang, Dion berinisiatif menyuapi Nisa 2 sendok bubur. Nisa tertawa riang dan memeluk lehernya. Ibu Ratna melihat pemandangan itu dengan mata berbinar. Anak ini cocok dengan ayah tirinya. Aku merinding mendengar kata ayah tiri tapi tetap menahan diri. Sekitar tengah hari, Ibu Ratna memintaku ke kamarnya untuk mengambil kotak jahit untuk menambal baju Rian. Aku naik ke lantai 3, berdiri di depan pintu kamarnya, yang selalu menjadi area terlarang. Biasanya aku hanya mengetuk dan menunggu di luar, tidak berani masuk tanpa izin. Hari ini pintunya sudah terbuka, di dalam tercium aroma parfum baru. Aku masuk. Saat mengambil kotak jahit, aku tidak sengaja melihat di atas meja ada sebuah map coklat yang diikat dengan tali merah. Ibu Ratna sedang berdiri di depan cermin merapikan rambutnya. Melihatku melirik dia berkata dengan ringan tapi tegas, "Itu surat-surat ibu, jangan ingin tahu." Aku menjawab pelan, "Iya, Bu, saya cuma berpikir surat-surat rumah sebaiknya disimpan dengan baik, beberapa hari ini rumah ramai orang." Ibu Ratna berbalik cepat, senyumnya lenyap seketika, "Kamu sedang menyindir siapa?" Aku menjaga suaraku tetap datar, "Saya tidak menyindir siapa-siapa, Bu, saya hanya mengingatkan untuk waspada." Ibu Ratna tersenyum sinis, "Waspada untuk ibu atau untuk kamu?" Aku tercekat. Pertanyaan itu seolah mengingatkanku akan posisiku. Sebagai menantu, aku tidak punya hak untuk waspada terhadap apapun, hanya punya hak untuk patuh. Aku menunduk, "Untuk kita semua, Bu." Ibu Ratna mengibaskan tangannya, "Urus saja urusan dapur, jangan sok tahu urusan orang besar." Sindiran itu terasa ringan tapi menyakitkan. Aku membawa kotak jahit keluar, mengingatkan diri sendiri, di rumah ini, menentang ibu selalu salah, bahkan jika niatnya baik. Sore itu, Dion mengajak Bima keluar minum kopi untuk membicarakan urusan laki-laki. Bima sebenarnya segan, tetapi Ibu Ratna malah mendorongnya. "Pergilah, Nak, laki-laki harus punya teman, kalau seharian di dapur saja bagaimana mau sukses." Aku mendengarnya dengan getir. Ternyata berada di dapur adalah kesalahan. Tetapi jika untuk membantu istri baru, itu menjadi nilai tambah, tergantung siapa orangnya. Setelah Bima pergi, di rumah hanya tersisa aku, Ibu Ratna, dan kedua anakku. Ibu Ratna berbaring sambil melihat ponsel, sesekali tersenyum sendiri. Aku sibuk menjemur pakaian tetapi tetap memperhatikan. Ibu sering mengetik pesan lalu menyembunyikannya di bawah bantal seolah takut dilihat orang. Saat memasak makan malam, Ibu Ratna berkata, "Malam ini masak apa yang disukai ayah tiri kalian? Dia masih muda, makannya harus enak biar bertenaga." Aku memegang pisau untuk mengiris daging, tanganku sedikit gemetar. Aku bertanya sangat pelan, ibu tahu seleranya dari mana?" Ibu Ratna melirikku, "Tidak perlu kamu bertanya, ibu tahu." Aku tertawa dalam hati, wanita yang pernah mengkritikku karena terlalu boros, sekarang begitu memperhatikan selera orang baru. Benar kata pepatah, sepotong saat lapar lebih berharga dari sebungkus saat kenyang, tetapi potongan itu tidak dibagikan secara merata. Malamnya Bima pulang, wajahnya terlihat senang. Dia bercerita, "Dion punya banyak kenalan, Dik, katanya nanti kalau ada apa-apa, hubungi saja dia." Aku bertanya, "Kenalan apa?" Bima menjawab dengan ragu, "Ya, kenalan bisnis." Lalu dia merendahkan suaranya, "Aku sedang butuh pinjaman, ibu janji akan bantu." Aku menatapnya, jadi rasa tenangnya bukan hanya karena ibunya bahagia, tetapi karena dia melihat ada orang lain yang bisa membuka jalan untuknya. Aku tidak menyalahkan Bima, aku hanya merasa dia mudah sekali dipengaruhi. Tepat saat itu, Dion masuk ke ruang tamu, tangannya membawa kantong buah, mulutnya tersenyum cerah. "Saya beli anggur sama apel buat anak-anak, biar sehat." Dia duduk di sofa, menyilangkan kaki dengan sangat alami seperti pemilik rumah. Lalu dia berkata sekenanya, sambil melihat sekeliling, "Rumah kita ini luas juga ya, harganya mungkin sekitar 5,6 miliar rupiah, ya?" Kalimat itu jatuh seringan bulu tetapi menusuk lurus ke jantungku. Bima tertawa canggung. "Ah, kamu ini tanya-tanya begitu. Ini kan rumah ibu saya." Dion mengangguk. "Iya. Saya cuma bertanya. Zaman sekarang punya rumah yang layak itu anugerah." Aku melihat senyumnya, tetap sopan, tetap santun, tetapi aku mendengar ada suara klik yang sangat kering di dalamnya, seperti suara kunci yang baru saja dipasang.
Aku tiba-tiba merasa perlu melakukan sesuatu, mencatat. Mencatat jam keluar masuknya, mencatat tempat Ibu Ratna biasa meletakkan kunci, mencatat setiap pertanyaannya yang cuma bertanya. Karena aku paham, burung yang pintar berkicau dengan merdu, sementara orang licik sering bertanya dengan suara manis agar orang lain membuka pintu tanpa sadar. Pagi itu, aku sedang menjemur pakaian di balkon lantai 2 ketika ponselku bergetar terus-menerus. Grup keluarga menampilkan 3 pesan berturut-turut, pengirimnya Ibu Ratna. Ibu mau istirahat 7 hari. Siapapun yang mengganggu ibu, ibu anggap tidak berbakti. Lantai 3 urusan ibu, tidak ada yang boleh naik. Aku selesai membaca, jari-jariku terasa dingin. Istirahat ya istirahat, tetapi caranya memberi syarat terdengar seperti vonis. Aku belum sempat berkata apa-apa, Bima sudah naik dari bawah, matanya terpaku pada layar ponsel, suaranya menjadi serius. Kamu dengar kata ibu, kan? Jangan sekali-kali naik ke atas. Aku menatapnya, Mas tidak merasa aneh? Tiba-tiba istirahat dan melarang seperti itu. Bima mengerutkan kening, ibu kan baru menikah, butuh privasi. Aku membalas, berusaha menjaga suaraku tetap lembut. Kalau privasi kan cukup tutup pintu, kenapa harus seperti membuat peraturan militer? Bima menghela napas. Kirana, jangan membuat semuanya jadi tegang. Apa kata ibu, kita ikuti saja. Tepat saat itu, terdengar suara klik dari lantai bawah. Suara logam beradu. Aku berdiri di balkon melihat ke bawah, melihat Dion sedang membungkuk memasang kunci baru di pintu lantai 3. Dia melakukannya dengan rapi, terampil, tanpa bertanya pada siapapun. Wajah Bima sedikit kaget, tetapi kemudian dia berbalik seolah tidak mau melihat. Kunci itu berkilauan seperti baru dibeli dari toko, bayangannya yang gelap di pintu kayu, hanya dengan melihatnya saja sudah terasa sesak. Sejak siang itu, kehidupan di rumah berubah total seolah ada yang menarik tirai pemisah. Ibu Ratna dan Dion hampir menghilang dari lantai 1, tidak turun untuk makan, tidak turun untuk minum, tidak bertanya apa yang digambar Rian di sekolah hari ini, atau apakah Nisa batuk. Keduanya seolah menarik diri ke lantai 3 dan mengunci diri, meninggalkan kami di bawah untuk mengisi kekosongan. Makan malam pertama setelah perintah itu, aku memasak sayur bayam, ikan goreng, dan telur dadar untuk kedua anakku. Setelah menata makanan, aku menatap tangga dengan ragu. Aku meminta Bima mengantarkannya ke atas, tetapi akhirnya aku juga yang melakukannya, karena dia baru berdiri setengah jalan sudah menerima telepon urusan pekerjaan, lalu masuk ke kamar meninggalkan helaan napas yang bercampur dengan suara piring. Aku membawa nampan sampai di depan pintu lantai 3, aku berkata pelan, Bu, makanannya Kirana taruh di sini, ya. Tidak ada jawaban. Aku meletakkan nampan di dekat pintu seperti meletakkan makanan di depan kamar pasien. Semenit kemudian, pintu terbuka sedikit, hanya cukup untuk sebuah tangan keluar. Tangan itu menarik nampan dengan cepat dan dingin. Pintu langsung ditutup kembali, tanpa terima kasih, tanpa sepatah kata. Aku terpaku. Untuk pertama kalinya selama menjadi menantu, aku merasa bukan seperti anggota keluarga, melainkan seperti petugas catering. Sampai di dapur, Rian duduk memeluk bantal, mendongak bertanya, Bu, kenapa nenek tidak makan sama Rian? Nisa juga cemberut. Nenek di mana? Aku menahan sesak, berusaha tersenyum. Nenek lelah, lagi istirahat di kamar. Anak-anak makan yang pintar ya, nanti sore ibu kasih yogurt. Rian mengerucutkan bibirnya. Rian mau nenek yang ceritakan dongeng pahlawan. Aku berbalik mencuci piring, air mengalir tapi hatiku terasa perih. Selama seminggu itu, rumah kami hidup dalam ritme yang aneh, seolah ada dua dunia di bawah satu atap tetapi tidak saling bersentuhan. Lantai 1 diisi suara anak-anak, suara rice cooker yang berbunyi pelan, dan suara sandalku yang berlari ke sana kemari. Lantai 3 sunyi senyap, sesekali terdengar suara air dari kamar mandi, langkah kaki yang panjang, dan suara kunci klik seolah mengingatkan, jangan melanggar batas. Bima semakin menghindar. Dia berangkat lebih pagi dan pulang lebih malam. Di rumah dia jarang bicara, seolah takut salah ucap. Suatu kali aku bertanya langsung, Mas tidak merasa ada yang aneh? Ibu kan ibu Mas, kenapa tidak naik dan bertanya? Bima mengerutkan kening. Ibu sudah bilang tidak ada yang boleh naik. Kamu mau aku dicap anak durhaka? Aku tersenyum sedih. Lalu bagaimana denganku? Aku boleh dicap apa saja, asal rumah ini tenang. Bima diam lalu mengalihkan pembicaraan,
seperti orang yang menutupi bara api yang menyala diam-diam. Hari ketiga, aku menemukan hal aneh lainnya. Makanan yang aku siapkan porsinya tidak pernah sisa. Suatu hari aku memasak sedikit, mengira hanya cukup untuk Ibu Ratna, tetapi nampaknya kembali bersih, bahkan buah-buahan yang kusiapkan juga habis. Artinya, di atas ada 2 orang yang makan, dan mereka makan dengan teratur. Malam hari keempat, angin bertiup kencang, jendela bergetar, Rian sudah tidur, dan Nisa baru saja terlelap. Aku sedang melipat pakaian ketika mendengar suara gaduh dari lantai 3, bukan seperti suara langkah kaki. Terdengar seperti ada sesuatu yang berat diseret, diikuti suara benda jatuh ke lantai. Aku terdiam, jantungku berdebar kencang. Aku membuka sedikit pintu kamar, melihat ke koridor yang gelap, lampu tangga yang kuning redup membuat bayangan memanjang. Sesaat kemudian terdengar lagi suara benda jatuh, lalu hening. Aku menoleh ke Bima, dia sedang berbaring memainkan ponsel, pura-pura tidak mendengar. Aku memanggil pelan, Mas dengar tidak? Bima mengangkat matanya, menjawab acuh tak acuh. Paling ibu lagi beres-beres. Aku bertanya, beres-beres apa tengah malam begini? Bima kesal. Kirana, sudahlah. Kamu terlalu berlebihan, nanti malah capek sendiri. Aku menggigit bibir. Orang bilang rumah itu punya atap. Tapi atap rumahku sekarang bukan genteng, melainkan sebuah kunci baru yang mengkilap. Malam itu, aku berbaring tetapi tidak bisa tidur. Angin musim hujan yang dingin menusuk tulang. Aku bisa mendengar napas kedua anakku yang teratur dan tenang. Sementara di kepalaku hanya ada bayangan pintu lantai 3 yang tertutup rapat dan tangan yang menarik nampan makanan seolah menarik sebuah rahasia. Aku tidak menangis, aku hanya merasakan ketakutan yang tumbuh perlahan, tidak berisik tetapi melekat seperti asap dapur. Dan aku paham, 7 hari ini bukan hanya sekadar istirahat, ini adalah langkah yang sedang diambil oleh orang di atas untuk membawa seluruh rumah mengikutinya. Pagi berikutnya, aku mengantar Rian ke kelas menggambar di ujung gang, lalu kembali untuk membawa Nisa imunisasi. Langit Jakarta kelabu, jalanan di sekitar pasar ramai. Orang-orang berdesakan membeli sayur dan ikan. Suara tawar-menawar riuh seolah semua takut kehilangan bagian jika terlambat. Aku juga takut, tapi bukan takut kehabisan sayur, melainkan takut kehabisan ketenangan. Sesampainya di rumah, aku baru saja meletakkan belanjaan ketika mendengar suara kunci pintu lantai 3 berbunyi klik. Dion turun sendirian, tangannya memegang gelas, mulutnya mengunyah permen karet. Dia melirikku, tersenyum basa-basi. Kakak bawa anak-anak kemana pagi-pagi begini? Aku menjawab singkat, ada urusan. Dia hanya bergumam lalu berjalan lurus ke pintu. Sandalnya bergesekan dengan lantai, tidak menyapa siapapun, tidak juga melirik altar atau ruang tamu seperti hari-hari sebelumnya saat dia masih bersandiwara. Di dapur, ibu mertuaku tidak ada. Aku memasak makan siang sederhana untuk kami berdua, semangkuk mie ayam suwir dengan sedikit sayuran. Nisa duduk di kursinya, bermain dengan sendok, mulutnya bergumam, "Papa, papa." Aku menenangkannya. Nenek lagi istirahat. Nisa makan yang pintar ya, tetapi tenggorokanku terasa mengganjal. Menjelang sore, aku sedang membersihkan rak dapur ketika mendengar dering ponsel di ruang tamu. Bukan ponselku, melainkan ponsel Ibu Ratna yang biasa diletakkan di meja teh, biasanya dia selalu membawanya, hari ini tertinggal. Aku berniat mengabaikannya, tetapi deringnya terus berbunyi. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi yang membuatku terpaku. Transaksi berhasil. Aku bukan orang yang suka ikut campur. Aku paham urusan masing-masing. Tetapi di rumah ini, aku dipaksa hidup dengan aturannya, sementara dia seenaknya mengubah segalanya, mengunci pintu, memutus interaksi, dan sekarang, uang. Layarnya masih menyala, aku melirik cepat, hanya cukup untuk membaca, transfer sejumlah 48 juta rupiah. Lalu notifikasi lain muncul, 52 juta rupiah. Jaraknya kurang dari 1 jam, tanganku terasa dingin, telapak tanganku berkeringat meskipun cuaca dingin. Aku ragu beberapa detik. Naluri seorang ibu untuk melindungi akhirnya menang. Aku segera mengambil foto layar itu, bukan untuk mencelakai siapapun, tetapi untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu, agar aku tidak menjadi orang yang bicara tanpa bukti. Setelah memotretnya, aku meletakkan ponsel itu kembali ke tempat semula, jantungku berdebar kencang. Belum sempat aku bernapas lega, ponsel itu berdering lagi. Kali ini pesan transaksi lagi, 39 juta rupiah. Aku bertanya-tanya,
Dari mana uang sebanyak itu dan untuk siapa? Tepat saat itu, Bima pulang, dia masuk melepas masker, wajahnya tampak lelah. Aku menatapnya sejenak, berusaha menjaga suaraku tetap normal. Mas, belakangan ini ibu sering transfer uang banyak, ya? Bima yang sedang minum berhenti. Kenapa kamu tanya? Aku tidak langsung menunjukkan fotonya. Aku hanya berkata, aku lihat ponsel ibu ada notifikasi banyak transaksi berturut-turut. Bima menghela napas seperti orang yang ditanya pada titik lemahnya. Ibu kasih Dion uang jajan, kan baru menikah, perlu belanja ini itu, aku tertawa getir. Uang jajan Ibu Ratna setara dengan biaya hidupku untuk 2 anak selama beberapa bulan. Aku bertanya lagi perlahan, Mas ingat waktu Nisa demam, aku beli susu tambahan, ibu bilang apa? Bima mengerutkan kening, kamu ungkit-ungkit lagi cerita lama. Aku menatap lurus. Cerita lama, tapi cara mengukurnya masih sama. Ibu memarahiku boros karena beberapa ratus ribu, sekarang puluhan juta keluar begitu saja disebut uang jajan. Bima meletakkan gelasnya lebih keras dari yang seharusnya. Kirana, jangan bicara seperti itu, ibu punya uang, ya terserah ibu mau pakai buat apa. Aku menekan suaraku, masih berusaha tidak meninggikan suara karena takut anak-anak mendengar. Uang ibu atau uang keluarga? Bima mengalihkan pandangannya, rumah ini atas nama ibu mau melakukan apapun itu hak ibu. Kalimat atas nama ibu, seperti pisau yang memotong semua argumenku. Aku diam beberapa detik lalu bertanya langsung pada ketakutan terbesarku. Apa Mas sedang minta ibu menandatangani surat-surat? Bima terkejut, matanya berkedip cepat. Siapa yang bilang? Aku tidak berputar-putar. Aku dengar Mas bicara di telepon beberapa hari lalu. Mas lagi butuh dana, kan? Bima mengusap dahinya, suaranya merendah. Iya, aku lagi cari modal. Pekerjaan kali ini butuh modal besar, ibu janji akan bantu tanda tangan beberapa surat. Aku bertanya, surat apa? Bima menjawab ragu. Surat-surat bisnis. Aku tersenyum, tapi kali ini tidak getir, melainkan dingin. Mas bilang surat bisnis, sama seperti ibu bilang istirahat. Terdengar baik-baik saja, tapi tidak ada yang tahu isinya apa. Bima mengerutkan kening. Kamu jangan menyindir, aku mencondongkan tubuh menatapnya lekat-lekat. Mas takut ibu marah atau takut ibu tidak mau tanda tangan? Bima diam. Keheningannya menjawab pertanyaanku. Aku teringat, Bima butuh modal untuk bisnis, jadi kewajibannya sebagai suami otomatis dikesampingkan. Aku tidak menyalahkannya butuh uang. Aku hanya merasa aku dan anak-anakku ditempatkan di posisi menunggu belas kasihan orang lain. Malam itu aku memandikan Nisa dan menidurkannya. Rian berbaring di sampingku bertanya dengan polos. Bu, nenek beliin mainan buat Rian, enggak? Aku tercekat. Mengelus rambutnya. Anak baik pasti disayang semua orang. Aku berkata begitu, tapi dalam hati aku tahu, disayang atau tidak di rumah ini terkadang tergantung kita berada di pihak yang mana. Ketika rumah sudah sepi, aku membuka kembali foto yang kuambil. Angka-angka itu melompat seperti tinta basah yang menempel di mataku. Aku bertanya pada diri sendiri, jika uang terus mengalir seperti ini, suatu hari nanti yang diminta bukan hanya uang jajan, tetapi seluruh rumah ini. Aku duduk sendirian di tepi ranjang, mendengar angin menyusup melalui celah jendela, di luar gang suara motor semakin jarang. Sementara di dalam rumahku ada sesuatu yang bergemuruh tapi tidak ada yang berani menyebut namanya. Aku tidak mau menjadi menantu yang penuh curiga, tetapi aku juga tidak bisa menjadi menantu yang buta. Di dunia ini, kepintaran tidak selalu menang melawan ketulusan, tetapi terlalu tulus di tempat yang berbahaya terkadang bisa menjadi kebodohan. Hari selamatan untuk almarhum kakek selalu menjadi momen penting bagi keluarga suamiku. Beliau sudah lama meninggal tetapi fotonya masih diletakkan dengan hormat di ruang tamu lantai 1, di tempat yang paling terang, agar siapapun yang masuk harus menunduk. Ibu Ratna sebelumnya menganggap hari selamatan ini seperti ujian kedisiplinan, hidangan kurang satu macam saja dia akan melirikku seolah aku menantu yang tidak tahu aturan. Tapi tahun ini dia justru beristirahat dengan tenang di lantai 3, membiarkanku sibuk sendirian. Pagi-pagi aku pergi ke pasar, udaranya dingin, embun berpadu dengan aroma ikan segar dan dedaunan. Aku membeli seekor ayam kampung berukuran sedang, seikat daun kemangi, sesisir pisang, bunga 7 rupa, dan beberapa bahan lainnya, lalu mampir ke warung nasi untuk memesan tumpeng kecil agar sesuai tradisi.
Aku menghitung setiap rupiah karena di kepalaku terus terbayang jumlah transfer uang belakangan ini. Rasanya seperti duri, tidak langsung berdarah tetapi perih jika tersentuh. Sampai di rumah, aku baru saja meletakkan belanjaan di dapur ketika Nisa berlari memeluk kakiku, mulutnya berceloteh minta digendong. Rian dengan gembira memamerkan gambar dewa rezeki yang dibuatnya di sekolah, bertanya apakah boleh dipajang. Aku mengelus kepalanya, tersenyum pada anakku tetapi pikiranku bercabang. Menjadi ibu memang begitu, apapun yang terjadi di rumah, anak-anak tetap butuh wajah yang tenang untuk berpegangan. Aku mulai membersihkan altar, mengelap setiap sudut, merapikan sisa dupa. Aroma kayu cendana yang khas membuatku teringat tahun pertama menjadi menantu. Saat itu aku salah meletakkan sumpit sesajen. Ibu Ratna berdiri di belakangku dan berkata, "Kalau urusan leluhur saja ceroboh, nanti hidupmu susah." Waktu itu aku takut, aku belajar. Sekarang aku tetap melakukannya dengan hati-hati, bukan karena takut pada ibu lagi, tetapi karena aku percaya menghormati leluhur adalah bagian dari tradisi keluarga, bukan alat bagi seseorang untuk memarahi orang lain. Siang harinya Bima pulang untuk makan, aku berkata pelan, "Mas, nanti sore tolong tanyakan pada ibu, hidangan apa saja yang harus disiapkan untuk selamatan kakek, biar tidak ada yang kurang." Bima sambil memegang mangkuknya menjawab acuh tak acuh. "Kamu mau tanya ya tanya saja, tapi ibu sudah pesan jangan diganggu." Aku menatapnya, "Ini kan selamatan kakek, bertanya satu kalimat saja masa tidak boleh?" Bima mengerutkan kening, "Kamu siapkan saja seperti tahun-tahun sebelumnya." Aku berusaha menahan kesal, menunggu Bima selesai makan baru menggendong Nisa, menyuruh Rian menonton kartun, lalu melangkah menaiki tangga. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang, entah karena dingin atau karena lantai 3 itu semakin terasa seperti wilayah dengan hukumnya sendiri. Sampai di depan pintu lantai 3, kunci baru itu masih berkilauan. Aku mengetuk pelan, suaraku tetap sopan, "Bu, ini Kirana, saya mau bertanya sedikit tentang hidangan untuk selamatan kakek." Tidak ada jawaban, aku menunggu sejenak lalu mengetuk lagi, lebih pelan, "Bu, saya..." Nia ingin bertanya agar persiapannya sempurna. Tetap hening. Begitu hening sampai aku bisa mendengar detak jam di dalam rumah. Aku hendak turun ketika dari belakang terdengar langkah kaki cepat. Bima naik, wajahnya masam seolah baru saja disiram minyak. Dia menarikku sedikit dan membentak pelan, "Kamu sedang apa? Ibu sudah bilang, kan?" Aku terkejut, aku bertanya soal selamatan kakek, apa yang salah? Bima membentak dengan suara tertahan, takut orang di atas mendengar. "Yang salah itu kamu tidak tahu diri. Ibu sedang istirahat, kamu terus-terusan mengetuk pintu." Aku tercekat, "Mas menyebut itu istirahat? Istirahat kok mengunci pintu? Tidak turun makan, tidak menengok cucu." Mata Bima melotot, "Jaga bicaramu, dia itu ibuku." Tiba-tiba darahku naik ke kepala. Aku tidak mau bertengkar hebat, tetapi harga diriku seperti disudutkan. Aku berkata perlahan, "Aku hanya ingin menjaga tradisi, selamatan kakek itu urusan seluruh keluarga, bukan urusan pribadi siapapun." Bima tersenyum sinis, kalimatnya jatuh seperti siraman air dingin. "Atau jangan-jangan kamu cemburu?" Aku terpaku. Cemburu. Cemburu pada ibu mertua, cemburu pada pernikahan dengan pemuda. Aku merasa terhina sampai ke tulang. Aku bertanya lagi, suaraku bergetar karena marah, "Mas bilang apa?" Bima kesal. "Kamu selalu curiga, selalu tidak suka. Ibu bahagia, kamu tidak tahan, kan?" Saat itu juga, pintu lantai 3 terbuka sedikit. Dion berdiri di celah pintu, mengenakan pakaian rumah, wajahnya santai. Dia menatapku lalu menatap Bima, sudut bibirnya sedikit terangkat. Senyum tanpa suara itu sudah cukup membuat orang panas. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menarik pintu hingga tertutup kembali, klik, seolah menambahkan lapisan penghinaan di atasku. Aku menatap pintu yang baru tertutup, tenggorokanku tiba-tiba kering. Aku menoleh ke Bima, berusaha menjaga ketenangan terakhirku. "Mas lihat, kan? Orang itu meremehkan aku. Aku ini istrimu, ibu dari Rian dan Nisa." Bima mengalihkan pandangannya. "Sudah jangan diributkan, nanti orang dengar, malah jadi masalah." Aku tertawa, tawa yang tidak ceria, hanya seperti desahan. Di rumah ini, aku bicara sopan dibilang mengganggu. Aku mengungkapkan perasaan tersakiti dibilang meributkan. Sementara orang di atas sana mengunci pintu, mentransfer uang,
Melakukan segala hal yang mencurigakan, disebut ibu butuh privasi. Aku turun, masih menggendong Nisa. Anak itu menatapku dengan bingung, tangannya menyentuh pipiku seolah bertanya kenapa panas. Aku menelan ludah, mengingatkan diri sendiri untuk bersabar, tetapi kemudian aku merasa kasihan pada diriku sendiri. Sabar demi kebaikan siapa? Ketika orang lain menganggap kesabaranku sebagai hal yang sudah seharusnya. Malam itu aku duduk sendirian di samping hidangan sesajen yang sudah kusiapkan, menatap bunga 7 rupa dengan hati yang berat. Aku paham, hari selamatan bukan hanya tentang menyalakan dupa, ini adalah cermin yang menunjukkan siapa yang benar-benar menjaga tradisi dan siapa yang menggunakan tradisi untuk membungkam orang lain. Malam itu, udara sangat dingin, angin menyusup melalui celah jendela, membawa suara daun mangga yang bergesekan di luar gang seperti ada yang sedang menyapu halaman secara diam-diam. Rian tidur pulas, kedua tangannya memeluk boneka beruang. Nisa terus bergerak, hidungnya sedikit tersumbat karena pilek. Aku menyelimutinya kembali, duduk bersandar di kepala ranjang, mataku terus terbuka. Di kepalaku terngiang kalimat kamu cemburu dari Bima sore tadi, seperti noda lumpur di baju putih, tidak robek, tapi memalukan. Aku sudah mencoba menelannya, menganggapnya tidak terdengar karena urusan suami istri sebaiknya diselesaikan di dalam kamar. Tapi bagaimana mau menyelesaikannya jika pintu terbesar di rumah ini justru dikunci oleh orang lain dari dalam? Aku mendengar napas Bima yang teratur di sampingku. Dia bisa tidur dengan cepat, seperti orang yang sudah terbiasa menghindari masalah dengan cara memejamkan mata. Aku menatap langit-langit, bertanya pada diri sendiri, jika besok saat selamatan kakek, Ibu Ratna tetap tidak turun, apa yang akan aku jelaskan pada keluarga besar? Dengan kalimat ibu sedang istirahat, terdengar canggung dan konyol. Hampir jam 1 pagi, Nisa tiba-tiba batuk kering. Aku menggendongnya, menepuk punggungnya, membuatkan sedikit air hangat untuknya. Setelah minum, matanya sayu bersandar di bahuku. Aku menidurkannya kembali, berniat untuk berbaring. Tetapi dari lantai 3 terdengar suara serit seperti kursi digeser, lalu suara gedebuk yang kering. Tidak keras, tetapi di keheningan malam terdengar sangat jelas dan menakutkan. Aku langsung duduk, jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut hantu, tetapi takut pada manusia. Orang bilang, jika saling menyayangi, yang pahit pun terasa manis. Tapi aku merasa di rumah ini ada sesuatu yang bengkok dan tidak ada yang berani meluruskannya. Aku melangkah ke koridor, berjalan pelan. Cahaya lampu tidur yang kuning redup seperti lapisan embun. Suara gaduh di atas sana berhenti, lalu terdengar suara air mengalir di kamar mandi. Aku berdiri diam sejenak, tanganku mencengkeram ujung bajuku, lalu aku membuat keputusan. Bukan keputusan gegabah, melainkan keputusan seorang ibu yang perlu tahu dari apa dia harus melindungi anak-anaknya. Aku menaiki tangga, setiap anak tangga terasa lebih panjang. Sampai di depan pintu lantai 3, tempat yang beberapa hari ini terkunci seperti sebuah ancaman. Tetapi saat ini aku melihat kuncinya tidak terpasang, anak kuncinya masih tergantung, sedikit bergoyang karena angin. Aku terkejut, orang yang sudah melarang siapapun naik, yang sudah menjadikannya seperti istana terlarang, kenapa membiarkan pintunya terbuka seperti ini? Entah mereka ceroboh, atau mereka yakin tidak ada yang berani melangkah masuk. Aku menelan ludah, mengetuk sangat pelan. Bu, ini Kirana. Tidak ada jawaban, aku memanggil lagi, lebih pelan. Bu, ibu tidak apa-apa. Tetap hening, hanya ada suara air dari kamar mandi yang seolah mencoba menutupi sesuatu. Aku berdiri beberapa detik lagi, lalu mendorong pintu. Bau menyengat langsung tercium, parfum murah, asap rokok, bercampur dengan udara lembab. Di dalam ruangan terasa dingin karena AC menyala kencang, tetapi aku melihat Ibu Ratna duduk di tepi ranjang, punggungnya membungkuk, rambutnya acak-acakan, dahinya berkeringat. Matanya bengkak dan merah seperti habis menangis lama. Aku panik, melangkah mendekat. Bu, ibu kenapa? Ibu Ratna terkejut seperti orang yang kelemahannya tertangkap basah. Dia buru-buru menarik selimut menutupi dadanya, suaranya keluar serak, keluar. Aku berhenti. Aku belum pernah mendengar dia bicara padaku dengan suara seperti itu. Bukan suara perintah yang biasa, melainkan suara yang bergetar ketakutan. Saat itu juga, pintu kamar mandi terbuka, Dion keluar, tubuhnya terbalut handuk, rambutnya masih basah, di lehernya berkilauan seuntai kalung. Dia menatapku dari atas sampai bawah, tatapannya dingin,
lalu tersenyum sinis. Kak Kirana, masuk kamar orang dewasa tidak tahu cara ketuk pintu, ya? Suaranya memanjangkan kata kakak, terdengar manis tapi pedas. Aku berusaha tetap tenang. Saya sudah ketuk, tidak ada yang menjawab. Saya dengar suara gaduh, saya khawatir dengan ibu. Dion tertawa sinis. Khawatir atau penasaran urusan ranjang orang? Kalimat itu seperti tamparan di wajahku. Wajahku memerah tapi aku tetap berdiri tegak. Jaga bicaramu. Dion melangkah mendekat, aroma parfumnya menyengat. Di rumah ini, saya adalah suami dari pemilik rumah. Aku menoleh ke Ibu Ratna, mencari tatapan familiar dari orang yang pernah mengendalikan seisi rumah, tapi Ibu Ratna tidak menatapku. Dia menunduk, tangannya mencengkeram selimut, bibirnya bergerak-gerak seperti ingin bicara tapi tidak bisa. Aku tercekat. Bu, katakan sesuatu. Saya hanya bertanya ibu baik-baik saja atau tidak. Ibu Ratna bernapas dengan cepat lalu mengeluarkan satu kalimat yang sangat pelan, seolah jatuh ke lantai. Maya, jangan ikut campur urusan ibu. Maya, dia salah memanggil namaku. Selama ini dia selalu memanggil Kirana atau kamu. Satu kesalahan nama di saat panik, sudah cukup membuktikan bahwa dia tidak lagi bisa mengendalikan dirinya sendiri. Aku berdiri seperti dipaku. Aku menatapnya, seorang wanita yang selalu setajam pisau. Tapi sekarang matanya menghindar, bahunya membungkuk, seperti orang yang terpojok. Aku tiba-tiba paham, ini bukan pemandangan ibu yang bahagia seperti yang selalu dikatakan Bima. Ini adalah pemandangan seseorang yang sedang diseret, hanya saja tali penyeretnya tidak terlihat di depan umum. Dion bersandar di pintu sambil menyilangkan tangan, suaranya santai, kakak turun saja, sudah malam, jangan berisik, nanti mengganggu ketertiban. Dia menggunakan kata ketertiban persis seperti senjata yang dulu digunakan Ibu Ratna. Aku mendengarnya dan merasa dingin. Senjata makan tuan, tetapi yang terkena bukan hanya pelakunya, melainkan seluruh isi rumah. Aku mundur ke pintu, tanganku masih gemetar. Sebelum menutup pintu, aku menatap sekali lagi. Ibu Ratna masih menunduk seolah menelan air mata. Sementara Dion menatapku tajam, tatapannya tidak takut ketahuan, hanya ada satu hal yang sangat jelas, penghinaan dari seseorang yang merasa sedang berkuasa. Aku menutup pintu dengan sangat pelan, kunci yang tergantung bergoyang mengeluarkan bunyi ting kecil, tetapi di dalam hatiku semuanya baru saja pecah dengan suara yang sangat keras. Pagi setelah malam aku naik ke lantai 3, aku bangun dengan perasaan seperti baru saja menelan batu, udara awal musim hujan sangat dingin, dapur belum sempat hangat tapi hatiku sudah dingin duluan. Aku membuatkan susu untuk Nisa, menyiapkan sarapan untuk Rian, berusaha menjaga semuanya tetap normal agar anak-anak tidak melihat keretakan di mata ibunya. Sekitar jam 8 pagi, Dion turun dari tangga. Mengenakan kaos singlet, celana pendek, sandal jepit, jauh berbeda dari gaya kemeja putih rapi saat pernikahan. Dia tidak menyapa siapapun, hanya melihat ke lantai lalu mengangkat dagunya. Kakak, tolong pel lagi ruang tamunya, kotor begini kok dibiarkan. Aku berdiri tegak, tanganku sedang memegang lap meja, aku menjawab dengan suara yang cukup terdengar. Rumah yang ada anak kecil, berdebu itu biasa, tapi nanti saya pel kalau sudah sempat. Dion mengunyah permen karet, tersenyum sinis. Kakak di rumah saja sibuk apa? Kalimat itu terdengar ringan tapi menghina. Di rumah mengurus 2 anak, memasak, bersih-bersih, antar jemput, dan dia bilang seolah aku hanya duduk-duduk saja. Aku menatap lurus ke matanya, saya sibuk menjadi ibu, dan saya adalah menantu, bukan pembantu. Mata Dion menyipit, suaranya merendah, seperti mengancam tapi tetap licin. Kakak berani bilang begitu di depan ibu mertua? Aku belum sempat menjawab, ponselku bergetar. Pesan dari Ibu Ratna, langsung untukku, tidak melalui grup. Naik ke kamar, ambil baju Dion, bawa cuci. Bajunya kotor, cuci yang bersih, jangan sampai bau. Aku membacanya dan kepalaku pusing. Jangan sampai bau terdengar seperti perintah majikan pada pembantu, bukan ibu mertua pada menantu. Aku menunjukkan layar ponsel itu pada Bima yang baru saja turun, kukira dia akan merasa aneh, tetapi Bima melirik sekilas lalu berkata santai. Ibu suruh ya kerjakan saja, apa susahnya? Aku menatapnya tidak percaya. Mas bilang apa susahnya? Bima menghela napas. Kirana, kita tinggal serumah, ibu minta tolong ya dikerjakan, jangan dibesar-besarkan.
Aku mengeluarkan satu kalimat yang aku sendiri merasa getih. Mas, mau aku melayani ayah tiri Mas? Wajah Bima langsung masam. Jaga bicaramu. Aku tertawa hambar. Jaga bicara itu artinya aku harus menunduk mencuci baju orang yang baru saja mengancamku semalam? Bima terkejut, tapi bukannya bertanya ancaman apa, dia memilih cara yang biasa. Menghindar. Dia merendahkan suaranya seolah membujuk anak kecil. Kamu ini banyak pikiran, sudahlah jangan diladeni, rumah lagi tenang. Aku bertanya perlahan, tenang untuk siapa? Bima kesal. Tenang untuk ibu baru menikah, butuh suasana yang nyaman. Aku melirik ke arah Dion, dia duduk menyilangkan kaki di sofa, memainkan ponsel, bibirnya tersenyum seperti sedang menonton pertunjukan. Perasaan harga diri diinjak-injak itu tidak berisik, rasanya membara diam-diam seperti arang. Aku menggendong Nisa, menarik napas dalam-dalam agar tidak mengucapkan kalimat lain yang bisa didengar anakku. Aku naik ke lantai 3, mengambil kantong cucian sesuai pesan. Di depan pintu, kuncinya masih ada tapi pintunya sudah terbuka. Aku masuk dan merasa seperti melangkah ke tempat yang bukan milikku. Di dalam kamar Ibu Ratna tidak menatapku, dia hanya membelakangi, suaranya dingin, cuci yang bersih, baju putih jangan sampai menguning. Aku menjawab, iya. Satu kata iya untuk menjaga sopan santun. Tapi hatiku teringat, terkadang sepotong baju juga bisa menjadi sepotong penghinaan jika kita dipaksa mengenakan peran sebagai pelayan. Turun ke bawah, aku memasukkan pakaian ke mesin cuci, tanganku gemetar. Dion lewat, melemparkan kalimat seolah memberi anugerah. Kakak sabar sedikit ya, kalau ibu senang, rumah pasti tenang. Dia mengucapkan kalimat yang sama persis seperti yang sering diucapkan Bima, seolah keduanya punya naskah yang sama. Aku menatapnya dengan tenang. Tenang saja, saya sabar, tapi saya tidak bodoh. Dion berhenti sejenak lalu tertawa. Oh, kakak bisa bercanda juga. Saya tidak bercanda, saya hanya mulai paham kalau saya harus mengubah cara bermain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika Anda merasa ceritanya mulai menegangkan, silakan tinggalkan suka dan komentar untuk memberi kami semangat. Jika Anda berada di posisi saya, apakah Anda akan terus bersabar atau mencari cara untuk membela diri? Silakan bagikan di bawah karena bagian selanjutnya akan ada detail yang mengejutkan banyak orang. Siang harinya aku memasak, menyiapkan makanan untuk Rian terlebih dahulu agar dia bisa tidur siang tepat waktu. Bima makan beberapa suap lalu menerima telepon. Dia ke balkon, bicaranya pelan tapi aku masih bisa menangkap beberapa kata. Pinjaman itu kalau ibu telat tanda tangan, bisa gagal. Aku berdiri di dapur, tanganku mengaduk sayur tapi di kepalaku hanya terbayang tumpukan dokumen di map coklat yang pernah kulihat di lantai 3. Malamnya saat anak-anak sudah tidur, aku duduk sendirian di tepi ranjang, membuka buku catatan, menulis cepat hal-hal yang perlu diingat, bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk menjaga kewarasanku. Aku mencatat jam Dion turun, sikapnya, pesan dari Ibu Ratna, kalimat Bima. Hal-hal ini, jika suatu hari nanti dibalikan, aku masih punya pegangan untuk berdiri tegak. Aku tidak mau lagi berdebat dengan air mata. Air mata di rumah ini hanya membuat orang menganggapku lemah, dan orang yang suka menindas selalu memilih yang lemah untuk dihancurkan. Aku menatap kedua anakku yang tidur nyenyak, berkata pada diri sendiri, aku sedikit berkorban tidak apa-apa, tapi aku tidak bisa membiarkan anak-anakku tumbuh besar melihat ibunya diremehkan. Malam itu aku tidak tidur nyenyak, tapi berbeda dari malam-malam sebelumnya, aku tidak lagi cemas tanpa arah. Di dalam diriku mulai ada sesuatu yang lebih jelas, sebuah ketenangan yang dingin seperti orang yang baru saja melewati hujan dan tahu cara memegang payung dengan benar. Aku berbaring gelisah, baru saja terlelap sejenak ketika tersentak bangun karena suara serit yang sangat pelan seperti suara kertas bergesekan. Jam di atas lemari menunjukkan pukul 2:57. Seisi rumah gelap gulita, hanya lampu tidur yang memancarkan cahaya kuning redup ke dinding. Rian tidur di sampingku, napasnya teratur. Nisa tidur di boks bayi, mulutnya bergerak-gerak seperti sedang bermimpi makan permen. Suara gesekan itu terdengar lagi, kali ini diikuti suara kursi ditarik. Bukan suara anak kecil yang menjatuhkan barang, suara itu disengaja, berirama, dan datang dari atas. Aku langsung duduk, jantungku berdebar kencang. Aku tidak mau membangunkan Bima karena aku tahu dia akan bilang jangan berlebihan. Tapi jika aku terus diam, aku merasa seperti sedang membutakan diri sendiri.
Aku turun dari ranjang, berjalan tanpa alas kaki ke koridor. Lantai keramik terasa dingin, cukup dingin untuk membuatku benar-benar terjaga. Aku menutup pintu kamar dengan sangat pelan, takut membangunkan Rian. Setelah beberapa langkah, aku mendengar suara orang bicara, tidak jelas kata-katanya, tetapi ada suara laki-laki yang berat dan panjang seperti sedang memberi perintah. Aku menahan napas, menyelinap ke tangga. Di lantai 2, aku berhenti. Dari sini, yang terlihat hanya kegelapan dan bayangan pegangan tangga dari kayu. Aku tidak berani maju lagi. Aku hanya perlu tahu cukup untuk melindungi diriku, tidak perlu sampai menempatkan diri dalam bahaya. Suara Ibu Ratna terdengar dari atas, serak, pelan, dan terputus-putus. Saya sudah lakukan, kamu mau apa lagi? Aku terkejut, kata kamu yang keluar dari mulutnya terasa janggal. Orang yang selalu menjaga citra di depan umum, kenapa sekarang bicara seperti itu? Punggungku terasa dingin. Suara Dion langsung menyahut, tidak tinggi tapi dingin. Tanda tangan suratnya, baru saya hapus. Kata saya terdengar seperti sabetan pisau. Aku mendengar setiap katanya dengan jelas, begitu jelas sampai aku ingin menggertakkan gigi. Ibu Ratna terisak, berusaha menahan tapi tetap pecah. Tolong jangan disebar, saya tidak akan sanggup. Dalam kegelapan, aku berpegangan pada tangga. Dadaku sesak, seorang wanita yang seumur hidup menjaga harga diri, menganggap omongan orang lebih penting dari segalanya, sekarang berkata tidak akan sanggup. Artinya dia sedang didorong ke tepi jurang. Dion tertawa pelan, tawa tanpa belas kasihan. Tidak tanda tangan, besok pagi ibu terkenal di internet. Aku seperti disiram air es. 4 kata yang terdengar ringan tapi artinya semua orang paham. Di usia Ibu Ratna, nama baik lebih berharga dari uang, cukup satu hal kotor disebar untuk membunuh harga diri seumur hidup. Suara Ibu Ratna bergetar, saya sudah transfer uang, kamu mau apa lagi? Dion menjawab, suaranya datar seperti membaca daftar. Uang ya uang, rumah ya rumah. Ibu tanda tangan surat atas nama saya, kalau mau hidup tenang, ya nurut saja. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, berusaha tidak mengeluarkan suara. Ternyata transfer uang yang kulihat hanya puncaknya, dasarnya adalah surat-surat rumah. Aku teringat tatapan Dion ke lantai 3 saat pernikahan, teringat map coklat itu, semua potongan puzzle tiba-tiba menyatu dengan mengerikan. Ibu Ratna tercekat, kalau sudah ditandatangani, kamu hapus semua, kan? Dion mendengus, setelah ditandatangani, saya simpan lagi, biar ibu tidak macam-macam. Aku mendengarnya dan darahku mendidih. Dia memaksa tanda tangan, lalu menyimpannya, artinya tidak ada jalan kembali, hanya ada jerat yang semakin ketat. Ibu Ratna terisak, saya kan ibu mertuanya, saya tidak bisa. Dion memotong dengan kasar, suaranya menekan. Ibu mertua atau majikan, saya tidak peduli. Ibu hanya perlu tahu satu hal, apa yang saya katakan, pasti saya lakukan. Di kepalaku terlintas, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Tapi di mana kekuatanku? Sementara di rumah ini aku dianggap seperti pembantu. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksa diriku tenang. Marah sekarang hanya akan menguntungkan pihak yang berkuasa. Di atas sana terdengar suara kertas dibalik, lalu suara pulpen menyentuh meja. Dion berkata perlahan, jelas seperti kap stempel. Yang ini ibu tanda tangan, yang ini juga. Jangan coba-coba nego. Ibu Ratna memohon, beri saya waktu. Dion tertawa lagi, kali ini dengan nada puas. Waktu? Saya beri ibu waktu sampai besok pagi. Tidak ditandatangani, besok ibu jadi artis. Aku memejamkan mata sejenak. Kata artis terdengar seperti lelucon tapi itu adalah ancaman membunuh orang dengan opini publik. Aku tiba-tiba paham kenapa Ibu Ratna berubah beberapa hari ini. Karena dia sedang dikurung dalam sangkar tak terlihat, semakin meronta semakin sakit. Aku mundur selangkah, takut terlalu lama berdiri dan ketahuan. Kakiku terasa lemas tapi pikiranku justru sangat jernih. Aku tidak bisa langsung naik dan mengetuk pintu, juga tidak bisa langsung cerita pada Bima saat ini. Karena tanpa bukti kuat, aku akan dituduh mengarang cerita, dan Ibu Ratna akan semakin panik dan menyangkal. Aku kembali ke kamar, menutup pintu sepelan mungkin. Berbaring di samping Rian, aku menatap kedua anakku yang tidur, mataku perih. Aku tidak menangis. Aku hanya merasa di dalam hatiku sebuah keputusan sedang terbentuk,
dingin dan jelas seperti pisau yang diletakkan di tempat yang tepat. Orang bilang, sering berjalan malam akan bertemu hantu, tapi aku paham, hantu terkadang tidak di jalanan. Hantu bisa duduk di dalam rumah, bicara manis di depan orang lain, lalu menggunakan dua kata harga diri untuk mencekik orang di dalamnya. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena rajin, tetapi karena aku takut jika terlambat satu langkah, aku akan kehilangan kesempatan. Aku memasak bubur ayam untuk Rian, mengukus bakpao mini untuk Nisa, lalu mengantar Rian ke ujung gang untuk dijemput ojek langganan ke kelas menggambar. Udaranya dingin, embun menempel di daun-daun. Aku menaikkan kerah bajuku tapi tetap merasa dingin. Dingin seperti orang yang baru saja mendengar ancaman pada pukul 3 pagi. Sampai di rumah, ruang tamu sepi. Bima sudah berangkat pagi-pagi, katanya ada urusan. Aku melihat kursi yang biasa didudukinya. Kosong, seperti caranya menghindari semua masalah. Aku tidak lagi menyalahkannya. Terlalu banyak menyalahkan hanya membuat lelah. Aku hanya mengingatkan diriku, yang perlu dilakukan adalah menjaga pikiran tetap jernih. Sekitar jam 9 pagi, pintu lantai 3 terbuka. Ibu Ratna turun, wajahnya dirias tebal tapi tatapannya kosong seperti orang yang baru melewati mimpi buruk. Dia tidak menatapku, hanya berjalan lurus ke pintu dan berkata, "Saya keluar sebentar." Suaranya berusaha terdengar normal tapi terasa lebih kaku dari biasanya. Dion mengikuti di belakang, kemeja rapi, tangannya memegang kunci mobil, mulutnya masih tersenyum. "Kak Kirana, tolong jaga rumah ya." Kalimatnya terdengar sopan tapi tatapannya yang melintasiku terasa dingin seperti angin. Dia tidak butuh jawabanku, dia hanya ingin aku tahu posisiku. Begitu mereka berdua pergi, rumah ini seolah bisa bernapas. Aku berdiri di tengah ruang tamu menatap tangga. Selama ini, lantai 3 seperti kotak terkunci yang kuncinya dipegang oleh orang yang tidak bisa dipercaya. Aku tidak bisa menerobos naik dan menggeledah seperti di film. Juga tidak bisa berbuat nekat yang akhirnya membuatku dituduh menantu durhaka. Aku butuh alasan yang sopan, yang sesuai dengan peranku. Aku duduk dan mengirim pesan singkat pada Ibu Ratna, setiap katanya kutimbang. "Bu, Kirana naik ambil obat darah tinggi dan obat tidur yang biasa Ibu simpan di lemari obat ya, takut Ibu pergi buru-buru lupa bawa." Aku menatap layar menunggu, jantungku berdebar kencang seperti sedang di depan ruang ujian. Beberapa puluh detik kemudian, dia membalas singkat. "Ya, ambil saja." Hanya satu kata ya, tapi aku merasa seperti pintu yang sedikit terbuka. Aku paham dia memberiku izin. Mungkin dia tidak berani meminta tolong dengan mulutnya, tetapi dia sudah meletakkan penanda kecil. Aku menidurkan Nisa dengan mainan puzzle di ruang tamu, berpesan, "Nisa main di sini sebentar ya. Ibu ke atas dulu." Anak itu mengangguk, tangannya masih memegang kepingan puzzle. Aku berjalan cepat tapi tidak tergesa-gesa karena tergesa-gesa mudah terlihat. Lantai 3 sunyi, aku berdiri di depan lemari obat di koridor, lemari kayu kecil yang biasa terkunci. Kemarin aku melihat ada kunci gemboknya tapi tidak tahu kuncinya di mana. Aku membungkuk melihat laci meja di samping lemari, dan melihat kuncinya tergeletak di dalam laci, diletakkan dengan begitu jelas seolah sengaja. Aku mengambilnya, tanganku sedikit gemetar, membuka gemboknya, klik, pintu lemari terbuka, di dalamnya ada kotak-kotak vitamin, obat maag, obat flu yang tersusun rapi. Aku pura-pura mencari obat yang benar agar sesuai dengan peranku, sementara mataku mengamati bagian belakang, dan benar saja dugaanku. Di belakang sebuah kotak vitamin besar ada benda hitam tipis, sebuah ponsel cadangan. Aku mengambilnya, telapak tanganku dingin. Ponsel ini tidak mungkin milikku atau Bima karena kami menggunakan tipe yang berbeda. Aku tidak berani berdiri lama. Aku masuk ke kamar Ibu Ratna sejenak. Menutup pintu sedikit untuk menghindari pandangan dari koridor. Baru menyalakan layarnya. Ponsel itu meminta kunci pola. Aku menelan ludah. Pola seperti ini biasanya mudah ditebak jika pernah melihatnya. Dan aku pernah melihatnya malam sebelumnya. Aku melihat Dion memegang ponsel itu. Jari-jarinya membuat satu garis yang sangat khas, cepat seperti kebiasaan. Aku menarik napas dalam, mencoba meniru gerakan itu. Layar terbuka, jantungku berdebar kencang seolah mau melompat keluar. Aku tidak senang. Aku hanya takut. Takut melihat hal yang tidak seharusnya, takut tanganku gemetar dan ketahuan.
Takut satu notifikasi muncul saja sudah cukup membuat Dion curiga saat pulang. Aku tidak membuka sembarangan, aku langsung melihat folder foto dan video. Ada satu folder dengan nama yang tidak mencurigakan, dokumen, di dalamnya diurutkan berdasarkan tanggal, beberapa file memiliki ikon awan kecil, tanda sedang disinkronkan. Aku merinding. Disinkronkan artinya tidak hanya tersimpan di ponsel, artinya meskipun ponselnya direbut, belum tentu selamat. Aku hanya menyentuh satu video singkat, beberapa detik saja untuk memastikan. Layar menampilkan wajah Ibu Ratna, tatapannya panik, bahunya membungkuk, dan di dalam frame aku melihat Dion sedikit menoleh ke kamera lalu tersenyum sangat tipis. Senyum seseorang yang tahu dia sedang memegang tali jerat. Aku langsung mematikannya, tidak menonton lebih lanjut. Menonton lebih lanjut hanya akan membuatku jatuh sebelum sempat berdiri. Aku kembali ke layar utama, memeriksa cepat. Akun sinkronisasi sedang aktif. Aku tidak punya cukup waktu untuk melakukan tindakan besar seperti mengganti kata sandi karena satu kesalahan saja akan membuat akunnya keluar dan Dion akan langsung tahu. Aku hanya mencatat nama akun yang ditampilkan dan satu detail penting lainnya. Ponsel itu tidak mengaktifkan notifikasi suara, artinya Dion sengaja mematikannya untuk menghindari ketahuan. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke tempat semula di belakang kotak vitamin, menata semuanya seperti tidak pernah tersentuh. Aku mengambil 2 strip obat darah tinggi, memasukkannya ke saku, mengunci kembali lemarinya. Sebelum meninggalkan ruangan, aku berdiri diam sejenak mendengarkan. Rumah masih sepi, hanya ada suara Nisa memainkan puzzle di ruang tamu. Aku turun, duduk terkulai di sofa sejenak baru bisa bernapas. Aku melihat strip obat di tanganku dan merasa ironis. Aku izin naik untuk mengambil obat sungguhan, tapi yang baru saja ku sentuh adalah racun milik orang lain. Nisa berlari memeluk kakiku, menunjukkan kepingan puzzle-nya. Aku menggendongnya, mencium keningnya, berkata pada diri sendiri, aku melakukan semua ini bukan untuk menang melawan siapapun, tetapi agar anak-anakku tidak harus tumbuh di rumah di mana ibu mereka diancam setiap hari. Aku menyimpan strip obat itu ke dalam tas lalu diam-diam mencatat di kepala apa yang sudah kulihat. Tidak perlu banyak, cukup untuk suatu hari nanti ketika ada yang bilang aku mengarang cerita, aku bisa berdiri tegak dan berkata, saya tidak mengarang, saya hanya tidak mau buta lagi. Aku menunggu waktu yang tepat, bukan saat marah, bukan saat menangis, tetapi saat aku cukup sadar untuk bicara tanpa terbata-bata. Sore harinya, setelah Rian pulang, makan, dan bermain Lego di kamarnya. Nisa berbaring di pangkuanku, bermain dengan jepit rambut. Aku menatap kedua anakku sejenak lalu mengirim pesan pada Bima, malam ini pulang lebih awal, ada yang perlu dibicarakan. Bima pulang dengan wajah lelah. Dia baru masuk sudah bertanya, ada apa lagi? Kamu bertengkar lagi sama ibu? Aku meletakkan segelas air, menatapnya lurus. Aku tidak bertengkar. Aku hanya mau Mas dengar sekali ini saja. Setelah itu terserah Mas mau bagaimana. Bima menghela napas, baiklah. Aku tidak menyebut soal video itu. Aku memulai dari hal yang tidak bisa dia sangkal. Mas tahu tidak ibu sedang dipaksa menandatangani surat-surat? Bima terkejut tapi masih mencoba tenang. Siapa yang bilang? Aku menjawab. Aku dengar dan aku juga merasa ada yang tidak beres. Bima mengerutkan kening. Kirana, jangan bicara yang tidak jelas. Kamu dengar apa? Aku merendahkan suaraku, setiap kata ku ucapkan dengan perlahan. Dion sedang menggunakan sesuatu untuk mengancam ibu. Aku hanya mau Mas paham. Ibu sama sekali tidak sedang istirahat, ibu sedang ketakutan. Bima tertawa canggung, seperti orang yang ingin mengalihkan pembicaraan. Kamu jangan mengada-ada, ibu itu orang yang kuat, siapa yang bisa mengancam ibu? Aku tidak membiarkan kalimat itu meruntuhkanku. Orang kuat juga punya kelemahan, dan kelemahan ibu adalah harga diri. Bima berdiri, berjalan mondar-mandir lalu berbalik. Kalau kamu yakin, kenapa tidak bicara langsung di depan ibu? Aku langsung menjawab. Aku mau bicara dengan Mas dulu agar Mas tidak membuat ibu semakin terhina. Mas paham tidak? Aku sedang menjaga jalan untuk ibu. Bima diam sejenak, wajahnya bimbang. Tepat saat itu, suara sandal terdengar dari tangga. Ibu Ratna turun, berpakaian rapi, tangannya memegang ponsel. Di belakangnya Dion, kemeja cerah, rambut disisir rapi. Dia melihat aku dan Bima berdiri di ruang tamu lalu tersenyum. Wah, lagi ada rapat keluarga apa ini?
Aku tahu aku tidak bisa menghindar lagi. Aku menoleh pada Ibu Ratna, menjaga sopan santun. Bu, Kirana mau bicara dengan Ibu dan Mas Bima. Saya lihat belakangan ini Ibu tidak baik-baik saja. Ibu Ratna langsung memotong dengan tajam. Saya baik-baik saja, kamu jangan mengarang cerita. Aku menelan ludah. Bu, saya hanya khawatir Ibu dipaksa melakukan sesuatu, kan? Hanya satu kalimat itu. Wajah Ibu Ratna langsung pucat sesaat, lalu segera memasang kembali topeng dinginnya. Dia mengetukkan tangannya pelan ke meja. Kamu bicara apa? Siapa yang memaksa saya? Aku menatap lurus ke matanya. Dion. Suasana menjadi beku, Rian dari dalam kamar menjulurkan kepalanya. Aku buru-buru memberi isyarat agar dia masuk kembali. Aku tidak mau anak kecil mendengar pertengkaran orang dewasa. Aku kembali bicara perlahan. Saya tidak mau memperbesar masalah, saya hanya ingin Ibu aman. Ibu Ratna tertawa hambar, tatapannya beralih dari panik menjadi marah. Aman? Atau kamu mau menghancurkan rumah tangga saya? Kamu hebat sekali. Mengarang cerita untuk anak saya dengar, aku menggeleng. Saya tidak mengarang, saya punya dasar. Dion saat ini baru angkat bicara, suaranya lembut seperti kapas tapi jika didengar baik-baik ada durinya. Kak Kirana. Kakak bicara begitu fitnah buat saya kesini tulus menyayangi Ibu dan seluruh keluarga. Kakak selalu curiga, saya jadi sedih. Dia menoleh ke Bima, menghela napas, Mas Bima, mungkin kakak tidak suka karena Ibu punya kebahagiaan baru, jadi melihat saya serba salah. Kalimat itu seperti menyuntikkan kembali pemikiran yang sudah ada di kepala Bima. Aku melihat dengan jelas tatapan Bima berubah. Dia menoleh padaku, Kirana, sudah cukup. Aku terpaku. Cukup? Itu bukan pertanyaan, itu adalah kesimpulan. Aku berusaha menjaga suaraku tidak bergetar. Mas tanya aku sudah cukup? Apa Mas pernah tanya kenapa Ibu mengunci pintu? Kenapa transfer uang? Kenapa seisi rumah hidup seperti dua dunia? Bima membentak. Ibu mau melakukan apa itu hak Ibu, tapi kamu tiba-tiba mengarang cerita soal dipaksa, diancam. Kamu punya bukti? Aku menatap Ibu Ratna. Aku langsung paham, jika aku mengeluarkan bukti apapun di sini, dia akan semakin panik dan menyangkal habis-habisan. Karena dia sedang berdiri di depan anaknya, harga dirinya, seperti dugaanku, adalah baju zirah yang paling tebal. Aku menarik napas, saya tidak mau Ibu kehilangan muka, tapi saya bicara jujur, Ibu sedang ditipu. Ibu Ratna membalas, suaranya meninggi, saya ditipu atau kamu yang gila? Kamu sudah setahun jadi menantu. Apa saya pernah memperlakukanmu begitu buruk sampai kamu harus mengarang cerita untuk mencelakai saya? Aku belum sempat menjawab, Dion menyela, menampilkan peran sebagai korban. Bu, sudahlah. Mungkin Kak Kirana sedang lelah, kita lupakan saja, saya tidak ambil hati. Kata tidak ambil hati terdengar seolah dia sedang memberiku pengampunan. Aku mengepalkan tangan, kuku menancap di telapak. Bima menoleh ke Dion, suaranya merendah sampai aku tidak mengenali suamiku lagi. Om, mohon dimaklumi, istri saya sering berpikiran aneh-aneh. Aku terdiam membeku, bukan karena panggilan Om, tapi karena cara dia menunduk di depan orang yang sedang berdiri di tengah rumahku seperti pemilik. Aku menatap Bima, bertanya dengan sangat pelan. Mas memanggilnya begitu, lalu di mana posisi aku? Bima mengalihkan pandangannya. Sudah jangan bicara lagi. Aku paham sekarang. Jika aku terus mendesak, Ibu Ratna akan semakin menyangkal. Bima akan semakin berpegang pada penyangkalan itu untuk menenangkan dirinya bahwa rumahnya baik-baik saja. Sementara Dion hanya perlu berdiri dan melihat kami saling menyerang. Aku mundur selangkah, suaraku menjadi sangat tenang. Baiklah, kalau semua bilang saya memfitnah, saya diam. Ibu Ratna mengangkat dagunya. Diam itu lebih baik, jangan membuat keributan. Dion tersenyum tipis, matanya melirikku seolah mengingatkan. Benar, diam saja. Aku masuk ke kamar anak-anak, menutup pintu. Aku duduk di samping Rian, melihatnya menyusun Lego. Nisa memeluk bantal dan tertawa, sementara hatiku terasa hampa. Aku tidak menangis, aku hanya melihat dengan jelas satu hal, untuk menyelamatkan orang yang sedang ketakutan, terkadang tidak bisa dengan menyeretnya ke tengah ruang tamu, harus membukakan jalan keluar di mana dia tidak dipermalukan dan pelaku tidak sempat bereaksi. Pagi berikutnya, aku mengantar Rian ke sekolah lebih awal dari biasanya. Udaranya dingin, anak itu mengenakan syal, sambil berjalan dia bertanya.
Bu, kenapa kemarin ibu diam? Aku berhenti sejenak, mengelus kepalanya. Karena ibu mau rumah tenang biar kamu bisa tidur nyenyak. Setelah mengatakannya, aku baru sadar kalimat itu terdengar persis seperti yang sering digunakan orang dewasa untuk menenangkan satu sama lain, dan terkadang justru itulah yang membuat ketenangan itu rapuh dari dalam. Sampai di rumah, aku tetap memasak, mencuci, dan tersenyum pada Nisa. Aku tidak membiarkan siapapun melihat aku sedang berubah, karena dalam hidup ini, membuka kartu berarti menyerahkan leher untuk dipegang. Aku menunggu sampai Bima berangkat kerja, sementara Ibu Ratna dan Dion masih di atas, baru aku membawa tas, menggendong Nisa ke rumah tetangga, menitipkannya sebentar dengan alasan mau ke apotek. Sebenarnya aku pergi menemui Maya. Maya adalah sahabatku sejak kuliah, orangnya ceplas-ceplos. Dia bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan konstruksi. Terbiasa dengan berbagai jenis surat-surat dan trik-trik licik, jadi aku butuh orang seperti dia. Aku menemuinya di warung kecil dekat pasar. Warung dengan teko teh panas, beberapa kursi plastik, di mana semua orang bisa mendengar suara kendaraan dan hiruk-pikuk kehidupan. Maya melihatku masuk dan langsung mengerutkan kening. Wajahmu seperti orang tidak tidur 3 hari, ada apa? Aku tidak berputar-putar, aku menceritakan semuanya dengan singkat tapi jelas. Ibu mertua menikah, Dion mengunci lantai 3, aliran uang yang aneh. Malam aku mendengar kalimat paksaan tanda tangan, dan yang terpenting, aku melihat ponsel cadangan dengan datanya. Aku tidak menceritakan bagian emosional, aku hanya menyampaikan poin-poin penting. Maya meletakkan gelas tehnya, matanya menjadi serius. Ini bukan lagi urusan keluarga, ini manipulasi dan pemerasan. Aku menelan ludah, tapi kalau aku yang bicara, aku dituduh memfitnah. Maya tersenyum sinis. Karena kamu bicara dengan mulut orang mudah dipatahkan, kamu harus punya sesuatu yang tidak bisa dipatahkan. Aku mengeluarkan ponsel, menunjukkan foto notifikasi transfer yang kuambil sebelumnya. Maya melihatnya sekilas lalu mengangguk. Uang keluar seperti ini pasti ada tujuannya, tapi uang saja tidak cukup. Kuncinya ada pada ancaman dan surat-surat itu. Aku berbisik. Aku dengar, tapi hanya mendengar. Maya menyilangkan tangannya. Kalau hanya mendengar, dia bisa menyangkal. Untuk menjebaknya, harus ada suara yang jelas, suara asli, kalimat paksaan yang diucapkan, dan harus direkam dalam konteks yang masuk akal. Aku melihat sekeliling warung, melihat beberapa ibu-ibu yang sedang membeli sayur membicarakan harga daging naik, tentang anak laki-lakinya yang akan menikah. Tiba-tiba aku tidak lagi merasa sendirian. Drama di rumahku ternyata hanya salah satu bentuk kehidupan, hanya saja kali ini sedang mengarah padaku. Maya merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah pulpen hitam kecil, terlihat seperti pulpen biasa. Dia meletakkannya di meja, ini, pulpen perekam. Mataku membulat, beneran pulpen, Maya mengetuknya. Pulpen sekaligus perekam. Cukup satu tombol. Kamu tekan sekali, dia merekam, tekan lagi, dia berhenti. Colok ke komputer, filenya langsung keluar. Aku mengambilnya, tanganku sedikit gemetar. Pulpen itu ringan tapi terasa seberat batu. Karena aku paham, jika aku salah langkah, ini akan menjadi senjata yang membuatku dituduh menjebak. Tapi jika aku tidak melakukannya, aku akan ditelan dalam diam. Maya berkata dengan tegas, dengar aku. 1. Kamu tidak melakukan apa-apa, terima saja diinjak-injak. 2. Kamu lakukan, tapi harus bersih, rapi, jangan sampai ketahuan, jangan sombong, jangan menuntut keadilan dengan air mata. Aku tersenyum pahit, aku sudah tidak punya air mata lagi. Maya menatap lurus. Bagus, air mata hanya membuat pandangan kabur. Dia mengajariku di tempat. Ini tombolnya. Coba tekan. Aku menekan. Maya mendekat. Coba bilang sesuatu. Aku tergagap. Maya, aku sedang coba. Maya memberi isyarat untuk menekan berhenti, lalu mencolokkan earphone ke ponselnya untuk mendengarkan kembali. Suaraku terdengar jelas. Suara kendaraan di luar juga masuk tapi tidak mengganggu. Aku merinding. Untuk pertama kalinya aku mendengar suaraku sendiri tanpa takut ada yang memelintirnya. Maya mengingatkan lagi dengan tegas. Jangan sembunyikan di tempat yang mudah digeledah. Jangan taruh di tas, kalau Dion geledah bisa ketahuan. Jangan merekam saat kalian sedang bertengkar, biarkan dia sendiri yang mengucapkan ancamannya.
Yang terpenting, kamu harus beri ibu mertuamu jalan keluar. Dia takut kehilangan muka. Didesak di depan anaknya, dia akan menyangkal habis-habisan. Aku diam. Kalimat itu persis seperti yang kupikirkan. Aku bertanya pelan, bagaimana caranya agar dia mau bekerja sama? Maya menyeruput tehnya. Kamu tidak butuh dia jadi pahlawan, kamu hanya butuh dia menekan satu tombol. Orang yang sedang ketakutan, satu tindakan kecil saja sudah merupakan keberanian. Aku menggenggam pulpen itu erat-erat. Di kepalaku terbayang wajah Ibu Ratna malam itu, matanya bengkak, bahunya membungkuk. Wanita itu mungkin kejam padaku, tapi saat ini dia adalah korban dari sesuatu yang kotor. Memikirkannya, hatiku campur aduk antara marah dan kasihan. Sebelum aku pulang, Maya menahanku, suaranya merendah. Kirana, jujur saja. Melakukan ini kamu harus setenang orang yang sedang mengupas buah. Jangan gegabah. Kamu hanya perlu memotong di tempat yang tepat. Aku mengangguk. Tenggorokanku tercekat. Aku paham. Maya tersenyum tipis, paham berarti selamat, ragu-ragu berarti mati. Aku pulang, melewati gerbang dengan jantung yang berdebar lebih teratur. Aku tidak lagi panik. Aku punya sesuatu yang nyata di tangan, kecil, tapi cukup untuk membungkam mulut orang ketika kebenaran berbicara. Malam itu aku menyimpan pulpen itu di tempat yang tidak terduga, di dalam kotak jahitku, di bawah gulungan benang dan kancing-kancing lepas. Setelah meletakkannya, aku duduk menatap kedua tanganku. Aku tidak merasa menjadi lebih kuat secara tiba-tiba. Aku hanya merasa sedikit lebih pintar. Dan di rumah di mana orang terbiasa memutarbalikkan fakta, menjadi lebih pintar adalah langkah untuk bertahan hidup. Sore itu, angin bertiup kencang, aku memasak semangkuk bubur ayam untuk anak-anak agar hangat, lalu menyuruh Rian mewarnai di dalam kamar, berpesan, tolong jaga adik sebentar ya. Ibu mau antar sesuatu buat nenek. Rian mengangguk seperti seorang kakak, sementara Nisa memeluk bantal kecil, matanya sayu. Aku tidak membawa wajah seorang penyelidik. Aku membawa nampan berisi teh panas dan beberapa potong jeruk. Teh adalah kebiasaan Ibu Ratna, orang yang sangat menjaga citra biasanya menyukai hal-hal yang sopan. Aku berpikir, untuk bicara dengannya, aku harus melewati jalan yang biasa dia lalui. Sopan santun. Lantai 3 sunyi, pintu kamar Ibu Ratna sedikit terbuka. Aku berdiri di luar, mengetuk pelan, suaraku lirih, "Bu, ini Kirana, saya antar teh panas." Di dalam hening, tapi berbeda dari sebelumnya, aku mendengar helaan napas yang sangat pelan, seperti suara orang yang menahan tangis. Aku menunggu sejenak lalu mendorong pintu, cukup untuk melihatnya. Ibu Ratna duduk membelakangi jendela, bahunya terkulai, tangannya memainkan selendang sutra, di atas meja ada setumpuk kertas yang diletakkan miring, tidak diikat tali merah seperti sebelumnya, melainkan dijepit rapi, semakin rapi semakin menakutkan. Dia tidak berbalik, hanya berkata singkat. "Taruh saja di situ." Aku meletakkan nampan teh di meja, menarik kursi duduk dengan jarak yang pas. Aku tidak melihat tumpukan kertas itu. Aku menatap tengkuknya, di mana rambutnya sudah mulai beruban, yang selama ini selalu disemir dengan rapi. Saat ini aku baru melihat, dia juga hanya seorang wanita paruh baya, bukan tembok. Aku memulai pembicaraan perlahan, "Bu, saya izin bicara satu kalimat, bukan untuk berdebat, juga bukan untuk membuat ibu kehilangan muka." Ibu Ratna tertawa kecil, suaranya kering. "Kamu masih punya muka apa untuk bicara soal kehilangan muka dengan saya?" Kalimat itu menusuk, tapi aku menelannya. Aku tahu jika aku bereaksi, dia akan langsung memasang baju zirahnya. Aku hanya berkata, "Saya tahu ibu marah pada saya, tapi saya kesini bukan untuk minta maaf, saya kesini karena saya khawatir." Ibu Ratna berbalik cepat, matanya merah tapi dia berusaha tegar. "Khawatir apa? Khawatir rumah ini hilang? Atau khawatir saya dicemooh orang?" Aku menggeleng, "Saya khawatir ibu dipaksa." Wajah Ibu Ratna memucat sesaat, lalu segera kembali dingin. "Dipaksa? Siapa yang memaksa saya? Kamu mau memfitnah lagi." Aku tidak berdebat benar atau salah, aku hanya meletakkan fakta di tempat yang tepat. Malam sebelumnya saya dengar ibu bilang tolong jangan disebar. Saya tidak butuh ibu mengaku, saya hanya butuh ibu paham, orang itu sedang menggunakan harga diri ibu untuk mengunci mulut ibu. Ibu Ratna mencengkeram selendangnya, suaranya bergetar. "Kamu menguping." Aku mengangguk. "Saya tidak sengaja. Saya bangun karena Nisa batuk. Saya mendengarnya dan saya takut.
Ibu Ratna tersenyum sinis, tapi tawanya sumbang. Takut. Kamu takut untuk saya atau takut untuk dirimu sendiri? Aku menatap lurus. Saya takut untuk Rian dan Nisa juga. Kalau masalah ini berlarut-larut, rumah ini akan kacau, anak-anak yang paling menderita. Menyebut nama kedua cucunya, mata Ibu Ratna berkedip sangat cepat. Kedipan itu seolah dia baru saja disentuh di bagian terlembut yang tidak ingin dia perlihatkan. Aku merendahkan suaraku lagi, Bu, lebih baik nama baik daripada baju bagus. Saya paham, Ibu hidup dengan nama baik, tapi nama baik yang dicekik orang lain itu bukan lagi nama baik, itu menjadi belenggu. Ibu Ratna menggigit bibirnya. Dia ingin membantah tapi tidak bisa. Dia berkata hampir berbisik, kamu tahu apa? Aku menjawab, saya tahu Ibu sedang takut. Saya juga tahu Ibu tidak bisa bicara di depan Bima. Semakin Ibu menyangkal, orang itu akan semakin menekan. Semakin Ibu diam, orang itu akan mengira Ibu sudah menyerah. Ibu Ratna membuang muka, air matanya menetes, tapi dia menghapusnya dengan sangat cepat seolah takut kulihat. Aku tidak menyingkapnya, aku membiarkannya menjaga sedikit harga dirinya. Aku mengeluarkan pulpen dari saku, pulpen kecil dari Maya, meletakkannya di meja, tidak mendorongnya ke dekat Ibu, hanya meletakkannya dalam jangkauan pandangannya. Aku berkata, Ibu tidak perlu melawan, tidak perlu berteriak, Ibu hanya perlu menekan satu tombol. Ibu Ratna melihat pulpen itu seperti melihat sesuatu yang berbahaya, dia bertanya dengan suara serak, apa ini? Aku menjawab, pulpen perekam, saya hanya butuh rekaman suara orang itu, saya tidak mau Ibu menandatangani apapun dalam ketakutan lagi. Ibu Ratna menggeleng cepat, suaranya pecah, tidak bisa, kalau ketahuan, saya bisa mati. Aku langsung berkata dengan yakin, Ibu tidak akan mati karena kebenaran, Ibu hanya akan mati karena diam. Ibu Ratna menatapku dengan mata terbelalak. Untuk pertama kalinya aku melihat dia menatapku sebagai orang yang setara, bukan menantu di bawah kuasanya. Aku melanjutkan perlahan tapi tegas. Bu, saya janji. Saya tidak akan mempermalukan Ibu di depan umum. Saya hanya ingin menghentikan orang itu. Ibu hanya perlu bertanya kembali dengan jelas, agar dia mengatakannya sendiri. Mulut orang memang menakutkan, tapi bukti lebih menakutkan bagi pelaku kejahatan. Ibu Ratna gemetar. Dia mengangkat tangannya lalu menurunkannya lagi seolah takut menyentuh pulpen itu berarti mengakui kelemahannya. Aku tidak mendesaknya, aku hanya duduk diam membiarkannya memilih. Setelah beberapa saat, dia mengucapkan satu kalimat yang terdengar seperti permohonan tapi dia masih berusaha menjaga nada dinginnya. Kamu yakin bisa dirahasiakan? Aku mengangguk. Saya jamin. Saya melakukan ini untuk menyelamatkan Ibu, bukan untuk menjatuhkan Ibu. Ibu Ratna menatap keluar jendela, angin meniup tirai dengan lembut. Dia berkata sangat pelan, saya tidak menyangka. Meskipun dia tidak melanjutkan, aku menambahkan pelan seolah memberinya tempat untuk duduk. Ibu pernah mengajari saya, jadi menantu harus tahu aturan. Hari ini saya izin mengingatkan Ibu satu hal. Pohon yang lurus tidak takut pada angin. Ibu tidak salah ingin bahagia. Yang salah adalah membiarkan orang lain mengubah kebahagiaan itu menjadi jebakan. Ibu Ratna menunduk, tangannya akhirnya menyentuh pulpen itu, tidak kuat, tidak tegas, melainkan seperti orang yang sedang menyeberangi jembatan goyang. Dia menggenggamnya erat sampai buku-buku jarinya memutih. Dia tidak bilang terima kasih. Dia juga tidak bilang saya minta tolong. Dia hanya berbisik, matanya menghindariku, malam ini dia akan ke sini. Aku paham itu adalah persetujuannya dengan caranya sendiri. Aku berdiri, tidak bertanya lagi, tidak membuatnya harus banyak bicara, aku hanya menjawab singkat. Baik, Bu, saya mengerti. Sebelum keluar, aku mendengar satu kalimat yang sangat pelan dari belakang, hampir seperti bisikan angin. Kirana, jangan sampai Bima tahu. Seolah melakukan ini akan membuatnya malu, aku berbalik menatapnya sejenak. Saya tidak butuh Ibu terlihat buruk, saya hanya butuh Ibu aman. Aku menutup pintu, jantungku berdebar cepat tapi bukan lagi debaran panik. Aku tahu di rumah ini baru saja terjadi sesuatu yang langka. Ibu mertuaku, orang yang sekeras batu, baru saja mengambil sebuah jalan keluar. Dan jalan keluar itu dimulai dari satu gerakan kecil, sekecil menekan sebuah tombol. Malam itu, aku menidurkan Rian lebih awal. Aku menceritakan dongeng singkat tentang kelinci yang menepati janji agar dia bisa tidur dengan tenang.
Nisa setelah minum susu, menggosok-gosokkan kepalanya di bahuku lalu terlelap. Aku duduk beberapa menit, mendengar napas teratur kedua anakku, berkata pada diri sendiri aku harus waspada karena di atas sedang terjadi badai tanpa suara. Bima pulang malam, dia baru masuk kamar langsung berbaring, tidak bertanya apa-apa. Aku tidak bicara, aku hanya menatapnya, melihat dengan jelas jarak yang aneh di antara kami, seperti dua orang yang hidup berdampingan tapi di dunia yang berbeda. Dia tidur dengan cepat, tidur orang yang lelah, juga tidur orang yang sedang melarikan diri. Hampir jam 11 malam, aku keluar ke koridor. Aku tidak membawa perekam. Pulpen itu ada di tangan orang yang harus menekannya, ibu mertuaku. Aku hanya perlu berdiri di tempat di mana aku bisa mendengar dan bereaksi jika ada masalah. Aku memilih area di lantai 2, di mana lampu kuning cukup terang untuk melihat tangga tapi cukup gelap agar tidak ada yang memperhatikan. Di lantai 3, awalnya hanya ada suara TV yang pelan, lalu suara pintu kamar ditutup, kemudian hening seperti permukaan air sebelum dilempar batu. Aku berdiri bersandar di dinding, telapak tanganku berkeringat. Angin dingin yang berhembus melalui celah jendela tangga membuatku merinding. Aku merasakan jantungku berdebar teratur tapi kuat. Aku mengingatkan diriku untuk tidak panik, panik berarti ketahuan. Sesaat kemudian, suara mulai terdengar dari atas. Suara Dion yang berat dan panjang terdengar seperti sedang menceramahi. Ibu sudah pikirkan baik-baik, saya sudah bilang, tanda tangan saja, semua beres. Suara Ibu Ratna menjawab pelan, bergetar tapi berusaha tegar. Kalau sudah ditandatangani, kamu hapus semua, kan? Aku memejamkan mata sejenak. Benar kalimat itu, dia melakukan apa yang kukatakan, bertanya kembali agar Dion mengakuinya sendiri. Aku menahan napas. Dion tertawa, tawa yang kering. Hapus? Ibu naif sekali. Setelah ditandatangani, saya simpan lagi, biar kalau ada apa-apa, saya punya pegangan. Tengkuku terasa dingin, cara bicaranya bukan seperti seorang suami, melainkan seperti predator pada mangsanya. Ibu Ratna tercekat, tapi rumah itu milik saya, tempat untuk menghormati almarhum kakek. Dion memotong dengan kasar. Hormat menghormati, saya butuh suratnya. Ibu tanda tangan, rumah atas nama saya, setelah itu ibu mau menghormati siapa saja terserah. Kalimat rumah atas nama saya jatuh begitu jelas seperti palu. Aku mencengkeram dinding. Aku tahu, jika kalimat ini terekam, dia tidak akan bisa mengelak lagi. Ibu Ratna melanjutkan dengan suara memohon, kamu janji tidak akan menyebarkannya di internet. Dion menjawab dengan perlahan, setiap katanya jelas seperti kutukan. Tidak tanda tangan, besok pagi ibu terkenal di internet. Saya tidak main-main. Aku mendengarnya dan mataku perih. Terkenal di internet adalah kematian sosial bagi seorang wanita yang menganggap harga diri lebih penting dari napas. Dion tahu persis titik lemahnya dan menekannya tanpa ampun. Di atas sana terdengar suara kertas di balik. Dion melanjutkan dengan suara dingin, yang ini ditandatangani, yang ini juga, jangan bersandiwara lagi. Ibu Ratna terisak. Saya tidak sanggup. Tenggorokanku tercekat tapi aku tidak membiarkan diriku naik. Aku paham, jika aku muncul, Dion akan mengubah nada bicaranya, mengubah skenarionya, dan semuanya bisa gagal. Tugasku adalah tetap diam agar kebenaran terungkap sepenuhnya. Terdengar suara pulpen diketuk pelan ke meja. Dion menambahkan kalimat seperti menabur garam. Cepat ditandatangani, kalau ibu mau menjaga muka, ya nurut saja. Ibu Ratna bertanya lagi seolah berpegang pada harapan terakhir. Kalau saya tanda tangan, kamu izinkan saya bertemu cucu-cucu saya seperti biasa, kan? Kalimat itu membuatku sakit. Sampai saat ini dia masih memikirkan Rian dan Nisa. Artinya, naluri seorang nenek di dalam dirinya masih lebih kuat dari naluri seorang majikan. Aku menelan ludah. Dion menjawab sedingin es. Ibu tanda tangan. Setelah itu ibu mau jadi nenek seperti apa terserah. Kalau tidak, ibu tidak bisa jadi apa-apa. Hening beberapa detik yang terasa sangat panjang. Lalu aku mendengar suara Ibu Ratna terengah-engah, suara kursi bergeser sedikit. Aku menduga dia sedang gemetar tapi pulpen perekam ada di tangannya. Aku hanya bisa berdoa, semoga dia menekannya dengan benar. Sesaat kemudian, suara Dion melembut, berpura-pura manis. Sudahlah, setelah ditandatangani, saya akan sayang ibu, jangan mempersulit keadaan. Aku hampir tertawa getir. Sayang macam apa itu?
sayang seorang pemeras. Aku berdiri di sana beberapa saat sampai di atas hanya terdengar suara langkah kaki dan kunci pintu, baru aku diam-diam kembali ke kamar. Aku berjalan sangat pelan, takut lantai berderit. Masuk ke kamar, aku melihat Bima tidur pulas, tidak menyadari apa yang sedang menghancurkan rumahnya. Aku duduk di samping box Nisa, mengelus pipinya. Di kepalaku terngiang jelas kalimat-kalimat tadi, rumah atas nama saya, tidak tanda tangan besok pagi terkenal di internet. Aku tidak butuh lebih banyak lagi, cukup frasa-frasa itu untuk menutup semua pintu penyangkalan. Dan aku tahu, besok di ruang tamu bukan lagi pertengkaran antara menantu dan ibu mertua. Besok adalah saat kebenaran berbicara, tanpa perlu aku berteriak sepatah kata pun. Pagi itu cuaca cerah, sinar matahari tipis menyinari atap-atap di luar gang. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Rian, lalu menyuruhnya menggambar di kamar, melarangnya keluar ke ruang tamu. Nisa ku gendong, ku cium, lalu kutitipkan ke rumah tetangga sebentar, dengan alasan mau bersih-bersih rumah. Aku tidak mau anak-anak mendengar pertengkaran orang dewasa. Rumah sudah kacau, anak-anak tidak butuh keributan lagi. Sekitar pukul 8:30, Bima baru keluar dari kamar, masih mengantuk, rambutnya acak-acakan. Ibu Ratna turun setelahnya, wajahnya dirias tebal tapi matanya sayu seperti orang kurang tidur. Dion juga muncul, kemeja putih, tangannya memegang ponsel, tampak santai seolah rumah ini sudah menjadi miliknya. Aku mempersilakan mereka semua duduk di meja teh, suaraku tenang. Hari ini saya izin bicara sekali saja, singkat saja. Bima mengerutkan kening, Kirana, jangan membuat ibu lelah. Aku menatapnya, aku yang membuat ibu lelah atau orang lain? Ibu Ratna langsung menimpali. Saya lelah atau tidak, bukan urusanmu. Dion tersenyum tipis, Kak Kirana, tenang saja, ada apa dibicarakan baik-baik, aku mengangguk. Baik. Saya tidak akan berdebat. Saya hanya akan memperdengarkan sesuatu. Aku tidak mengeluarkan ponsel cadangan, aku tidak menyebut apa yang sudah kulihat. Aku memilih senjata yang sudah disiapkan, rekaman suara. Aku membuka file yang kuterima dari ibu mertuaku tadi pagi, dia memberiku pulpen itu sebelum turun sarapan. Tangannya gemetar, matanya menghindariku. Aku hanya sempat menatapnya sejenak dan aku paham, dia sedang meletakkan harga dirinya di tanganku. Aku menekan play, suara Dion terdengar jelas di ruang tamu yang dingin. Tanda tangan saja, rumah atas nama saya. Tidak tanda tangan, besok pagi ibu terkenal di internet. Seluruh ruangan seolah tercekik, Bima terpaku, matanya melotot. Ibu Ratna menunduk dalam-dalam, kedua tangannya saling meremas sampai memutih. Sementara Dion berhenti sejenak. Senyum di bibirnya lenyap seperti disiram air. Bima berbalik cepat ke arah Dion, suaranya parau, kamu bicara apa? Dion langsung berdiri, menggebrak meja, rekaman palsu, editan. Aku tetap duduk tenang, suaraku datar. Kalau kamu bilang ini editan, kita bisa ke polisi untuk diuji forensik, suaranya bisa diuji, alatnya juga bisa diuji. Mata Dion melotot, kamu berani mengancam saya? Aku menjawab singkat, saya tidak mengancam, saya hanya menunjukkan cara membuktikannya. Dion menoleh ke Ibu Ratna, suaranya berubah manis seolah tidak pernah membentak. Sayang, coba katakan, apa kamu dipaksa? Katakan saja. Ibu Ratna menggigit bibirnya, air matanya sudah dipelupuk tapi dia masih berusaha tegar. Bima melihat ibunya gemetar, akhirnya dia melihat apa yang selama ini dihindarinya. Ibunya sama sekali tidak bahagia. Ibunya sedang terbelenggu. Dia maju setengah langkah, suaranya melemah. Bu, ini sebenarnya ada apa? Ibu Ratna tidak langsung menjawab, dia hanya menatap lantai seperti orang yang berdiri di tepi jurang. Aku paham, memintanya bicara saat ini terlalu kejam. Aku tidak memaksanya. Aku mengalihkan sasaran ke titik kunci. Orang yang memegang data. Aku menatap Dion, kamu bilang saya mengarang, kalau begitu lakukan satu hal sederhana untuk membuktikannya. Keluar dari akun sinkronisasi di semua perangkat, ganti kata sandi di sini, aktifkan verifikasi 2 langkah, setelah itu kamu pergi. Dion tertawa sinis, kamu pikir kamu siapa berani memerintah? Wajahku tidak berubah. Saya adalah orang yang sedang duduk di rumah saya, mendengar Anda berkata rumah atas nama saya. Kalau Anda tidak mau, kita ke kantor polisi, silakan pilih. Bima saat ini baru maju, berdiri di depan Ibu Ratna,
Suaranya serak, "Dion, jangan paksa ibu saya lagi." Panggilan ibu saya terdengar seperti tamparan bagi peran suami pemilik rumah yang sedang dikenakan Dion. Dion menatap Bima, "Kamu lebih percaya istrimu daripada ibumu?" Bima menelan ludah lalu menjawab dengan tegas, "Saya percaya apa yang baru saja saya dengar." Suasana menjadi sangat tegang. Dion tahu dia terjepit, dia mencoba berkelit. Saya bicara itu waktu lagi emosi, suami istri kan biasa bertengkar." Aku langsung memotong. "Suami istri mana yang bertengkar sampai mengancam dengan rumah atas nama saya?" Bima menoleh padaku, untuk pertama kalinya tidak membentak. "Kirana, kamu yakin?" Aku menatapnya tanpa menyalahkan. Mas baru saja mendengarnya dengan jelas. Akhirnya Dion duduk terkulai, mengetik ponselnya dengan kasar. Dia melakukan semua yang kukatakan, wajahnya kelam. Aku tidak peduli betapa marahnya dia, aku hanya melihat layarnya untuk memastikan, keluar, ganti kata sandi, aktifkan verifikasi. Aku meminta satu hal lagi, hapus dari tempat sampah, periksa perangkat yang terhubung. Dion menggertakkan gigi, bibirnya terkatup rapat. Setelah selesai, dia melempar ponselnya ke meja, berdiri. "Sudah?" Aku mengangguk. "Sudah. Silakan keluar dari rumah ini." Dion melirik Ibu Ratna sekali, lirikan yang tidak lagi manis, hanya penuh amarah. Lalu dia mengambil kunci dan berjalan keluar. Suara sandalnya yang mengetuk lantai terdengar getir. Tetapi anehnya, ketika pintu ditutup, aku tidak langsung merasa lega. Aku hanya merasakan kekosongan yang besar, di tempat yang sebelumnya ada bayangan yang menekan seisi rumah. Ibu Ratna duduk diam lalu tiba-tiba menangis, bukan tangisan yang dibuat-buat, melainkan tangisan orang yang baru saja lolos dari maut. Bima berdiri terpaku, bibirnya bergetar. "Bu, Bima minta maaf." Aku tidak mengatakan maaf, aku hanya berdiri, menuangkan segelas air hangat, meletakkannya di depan Ibu Ratna, suaraku pelan. "Ibu minum dulu biar tenang." Di ruang tamu itu, untuk pertama kalinya aku melihat kekuasaan berbalik, bukan dengan bentakan, melainkan dengan sepenggal kebenaran yang cukup untuk membuat semua penyangkalan menjadi sia-sia. Setelah pintu tertutup, rumah ini menjadi begitu sunyi sampai suara jarum jam pun terdengar. Ibu Ratna duduk menangis terseduh-seduh, bahunya berguncang. Bima berdiri di sampingnya seperti orang yang baru sadar dari mimpi panjang, matanya merah tapi tidak berani menyentuh ibunya. Sementara aku merasa sangat lelah tapi harus tetap menjaga pikiran tetap jernih. Menyelamatkan seseorang dari tangan penjahat baru setengah jalan. Setengahnya lagi adalah menjaga agar rumah ini tidak runtuh karena retakan di dalamnya. Aku menarik kursi duduk di hadapan Ibu Ratna, suaraku lembut, "Bu, sekarang tolong jawab saya satu hal saja, apa Ibu sudah terlanjur menandatangani surat-surat itu?" Ibu Ratna mengangkat wajahnya, matanya bengkak, menggeleng cepat. Belum sempat. Dia memaksa saya tanda tangan semalam, saya takut sekali." Mendengar itu, wajah Bima memucat. Dia membungkuk, suaranya serak, "Bu, kenapa Ibu tidak bilang sama Bima?" Ibu Ratna menangis sesenggukan. "Bilang supaya kamu meremehkan Ibu? Bilang supaya seluruh keluarga menertawakan Ibu? Ibu hidup dengan harga diri, Ibu lebih baik menanggung malu sendirian." Kalimat itu membuatku perih. Aku benci cara dia memperlakukanku dulu. Tapi aku juga paham, harga diri terkadang adalah baju zirah yang justru melukai diri sendiri. Bima menoleh padaku, suaranya rendah, "Kirana, aku minta maaf, aku bodoh sekali." Aku menatapnya sejenak lalu berkata terus terang, tidak menyalahkan, tidak memuji. "Masalah posisi, waktu aku diremehkan, Mas diam. Waktu Ibu dipaksa, Mas juga diam. Diammu itu hampir membuat rumah ini hilang." Bima menelan ludah, mengangguk tanpa membantah. Ibu Ratna menghapus air matanya, menatapku lama sekali. Kali ini tatapannya bukan lagi menginspeksi, melainkan seperti orang yang merasa berutang nyawa. Dia berkata dengan suara pecah, "Kirana, Ibu minta maaf." Dua kata minta maaf dari mulut Ibu Ratna adalah hal yang tidak pernah kubayangkan. Aku tidak menjawab saya maafkan, aku hanya mengatakan apa yang perlu. "Bu, jangan sampai orang lain memegang leher Ibu lagi. Mulai sekarang, urusan surat-surat, urusan uang di rumah ini harus jelas." Ibu Ratna mengangguk lalu tiba-tiba panik seperti teringat sesuatu. "Rekaman itu, apa kamu akan membawanya ke polisi?" Bima menatapku, tatapannya campur aduk antara takut dan memohon. Aku paham apa yang mereka takutkan.
Bukan takut pada Dion, melainkan takut pada omongan orang, takut tetangga bergosip, takut keluarga menertawakan, takut nama baik mereka tercoreng. Aku berkata perlahan agar setiap katanya cukup menenangkan. Saya tidak mau ibu dipermalukan, tapi saya juga tidak bodoh untuk datang dengan tangan kosong. Ibu tenang saja, saya akan menyimpannya dengan aman, hanya untuk berjaga-jaga jika dia kembali. Ibu Ratna gemetar, disimpan bagaimana? Aku menjawab. Saya tidak akan menyebarkannya, tidak akan cerita pada siapapun, saya hanya menyimpan bukti minimal ini dan saya minta Maya, teman saya, untuk menyimpannya terpisah. Kalau semua aman, anggap saja ini tidak pernah ada. Ibu Ratna menghela napas lega, tapi kemudian kembali berkaca-kaca. Ibu sudah menyusahkanmu. Aku menatapnya, berkata jujur, ibu sudah menyusahkan saya bertahun-tahun, tapi kali ini saya menyelamatkan ibu bukan karena ibu pernah baik pada saya. Saya menyelamatkan ibu karena saya tidak mau anak-anak saya tumbuh di rumah yang punya aib. Bima menunduk. Aku tahu kalimat itu menyakitinya, tapi lebih baik sakit untuk sadar daripada nyaman dalam kebutaan. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratna tidak lagi mengunci lantai 3. Dia juga tidak lagi menyuruhku mencuci baju siapapun. Dia berjalan di rumah dengan diam, jarang memerintah, jarang mengkritik dapur. Sementara Bima mulai melakukan tugasnya sendiri, mengantar Rian sekolah, memandikan Nisa. Malam hari dia duduk melipat pakaian bersamaku. Dia melakukannya dengan kaku, tapi sungguh-sungguh. Suatu hari dia duduk di sampingku di dapur, suaranya pelan, mecannya. Aku selalu berpikir berbakti itu artinya menuruti ibu, ternyata ada saatnya menuruti ibu justru mencelakai ibu. Aku menjawab, berbakti itu bukan memejamkan mata. Beberapa bulan berlalu, udara menjadi sangat dingin. Suatu pagi aku sedang memasak bubur, Ibu Ratna turun, tangannya memegang ponsel, wajahnya pucat. Dia menunjukkan layarnya padaku, suaranya bergetar. Kirana, lihat ini. Berita di portal online, seorang pemuda ditangkap karena memeras sejumlah wanita dengan video, ada juga data yang disimpan di cloud, jaringannya terkait dengan penipuan. Foto wajah tersangkanya, Dion. Aku melihatnya dan tidak merasa puas. Aku hanya merasakan kelegaan seperti baru saja meletakkan batu yang berat. Karma datang dengan caranya sendiri. Ada orang yang menanggung malu untuk menjaga nama baik, tapi pada akhirnya rasa malu itu justru kembali pada pelakunya. Ibu Ratna duduk terkulai di kursi, memegangi dadanya, terengah-engah. Ya Tuhan, untung saja. Aku mengangguk. Untung saja ibu sempat berhenti. Bima masuk dari luar, melihat berita itu wajahnya pucat. Dia menoleh pada ibunya, memegang tangannya. Bu, Bima minta maaf. Ibu Ratna menangis, tapi kali ini tangisannya ringan, seperti orang yang sudah menerima. Malam itu udara dingin, angin menyusup melalui celah jendela. Aku sedang melipat pakaian ketika mendengar ketukan pelan di pintu kamar. Aku membukanya, melihat Ibu Ratna berdiri di sana, tangannya membawa semangkuk sup yang masih mengepul, aromanya manis. Dia tampak canggung, matanya menghindariku. Kirana, ibu masak sup, kamu makan biar hangat. Aku terpaku, hanya semangkuk sup, tapi bagiku itu seperti permintaan maaf kedua yang tidak perlu diucapkan. Aku menerimanya, tenggorokanku tercekat. Ibu Ratna berbalik cepat seolah takut kulihat dia sedang lemah. Aku membawa mangkuk sup itu ke kamar, meletakkannya di meja, menatap kedua anakku yang sedang tidur. Di dalam hatiku, keheningan saat ini tidak lagi seberat gembok, ini adalah keheningan orang yang sudah melewati badai. Tahu mana yang harga diri, tahu mana yang perlu dijaga. Dalam hidup ini, saudara-saudari, ada hal-hal yang kita kira menjaga harga diri, padahal sebenarnya membelenggu diri sendiri. Nama baik itu berharga, tetapi jangan biarkan siapapun menjadikannya tali jerat. Dan menjadi menantu atau ibu, menjadi istri atau anak, semua butuh batasan, butuh kewarasan, butuh satu kali keberanian untuk berdiri tegak agar rumah benar-benar damai. Jika Anda merasa cerita ini menarik, silakan tinggalkan suka untuk kanal ini. Jika Anda punya masukan, silakan tinggalkan komentar di bawah agar Senja Tenang bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari telah mendengarkan sampai akhir. Semoga Anda semua selalu sehat, damai, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.